Dan juga jangan lupa untuk memberitahu temannya untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh pihak panitia dan juga bermain kegiatannya living yang dimana nanti teman-teman akan dibantu Betul banget. untuk memfasilitasi akun living dan hingga sampai dengan menggunakan aplikasi. Betul sekali, sudah banyak kakak-kakak dari Bank Mandiri yang setia menemani kita dalam berkenalan ya dengan aplikasi Livin ini yang tentunya sangat berguna bagi kita sehari-hari. Betul banget Cenoki. Nah ini kita bisa melihat kakak yang lagi pakai blazer warna lilac. Iya betul. Untuk menggunakan aplikasi Livin hingga mengaktifasi akunnya. Betul sekali. Bagi teman-teman yang lain, kalau mau mengaktifkan aplikasi Livin, boleh langsung menemui kakak-kakak dari Bank Mandiri. Betul banget. Oke, kami ingatkan lagi jika teman-teman menggunakan akun Livin itu akan banyak sekali manfaat yang dapat teman-teman dapatkan. Apalagi sebagai mahasiswa itu perlu banget nih. Betul. Tabungan bisa jadikan tempat untuk investasi. Betul banget. Belajar menabung. Betul banget, iya. Apalagi ini kan lagi hebohnya saham nih. Boleh kita belajar melalui aplikasi Livin. Kita juga bisa mengetahui tentang investasi, mengenai tabungan dan juga mengenai saham. Benar banget. Hanya dengan satu aplikasi di dalam handphone kita, kita sudah bisa mengetahui apapun untuk transaksi banking kita. Baik, teman-teman semua ingatkan sekali lagi untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh pihak panitia dan juga jangan lupa untuk pamit ke Gerai Livin Bank Mandiri. Dan juga jika ada teman-temannya yang belum datang, silakan untuk menghubungi teman-temannya agar cepat melakukan ke tempat kegiatan selanjutnya mereka dalam BDK. Karena seat yang disediakan itu terbatas. Sangat terbatas, benar sekali. Siapa cepat dia dapat ya sih ya? Betul, betul sekali Faris. Oke, jadi kali ini kita akan masih memperingati dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Di sini Rotaract dan Rotary Club of Palembang mengangkat tema yaitu Merdeka dalam Bhinneka. Betul Faris? Betul banget. Di mana kegiatan ini bisa dijadikan wadah bagi teman-teman semua yang ingin berdiskusi bersama dengan narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Iya, terima kasih sekali ya kepada narasumber yang telah bersedia hadir di dalam acara kita siang hari ini. Kegiatan seharusnya Merdeka dalam Bhinneka ini teman-teman mendatangkan narasumber-narasumber yang ahli budaya. Dan juga di sini kita mendatangkan dan menghadirkan praktisi-praktisi serta akademisi dari universitas yang ada di Palembang. Betul, jadi kita juga melibatkan organisasi dan universitas yang ada di kota Palembang untuk memperkenalkan siapa sih Rotaract itu, siapa Rotary itu. Mungkin banyak teman-teman yang masih bertanya-tanya, Rotary dan Rotary itu apa? Tetap terus disimak. Betul, betul sekali. Dari pembukaan hingga nanti penutupan teman-teman, karena banyak banget informasi yang dapat teman-teman ambil manfaatnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya informasi Faris, tapi kita juga akan menyediakan berbagai hadiah dan door prize untuk para peserta yang hadir di siang hari ini. Wah, keren banget nih kegiatan Sarjana Merdeka dalam Bhinneka kita hari ini ada banyak banget door prize. Betul banget. Yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Jadi teman-teman semua jangan sampai kelewatan momen-momennya dan juga untuk bawa pulang door prize. Betul banget. Jadi pastikan teman-teman di sini tetap stay tune dari awal hingga penutupan nih. Ya, kami jamin kegiatan hari ini akan memberikan pesan dan juga manfaat yang positif kepada teman-teman semua. Benar banget.
Oke, kita ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru datang dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi ya, registrasi dan juga silakan mengunjungi booth Livin dari Bank Mandiri. Kegiatan selanjutnya Hari Merdeka dalam Bhinneka hari ini diinisiasi oleh Rotary Club of Palembang dan juga Rotary Club of Palembang. Diingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum datang ataupun hadir saat ini di sini, silakan Betul. segera datang ya, Cia. Betul sekali. Mungkin masih ada yang lagi di dalam mobil, mungkin masih ada di dalam parkiran, silakan cepetan suruh naik nih semua ke sini. Biar bisa ambil tempat terbaik untuk menikmati sehari-hari merdeka dalam Bhinneka kita hari ini. Benar banget, pokoknya harus selalu berpartisipasi dalam acara siang hari ini. Betul banget, Kek. Karena kegiatan ini pun bermanfaat banget nih bagi Benar banget. satu warga Indonesia dalam mengartikan makna kemerdekaan dalam Bhinneka itu apa sih sebenarnya? Benar banget, jadi kita taunya 17 Agustus itu kita upacara, tapi apa sih makna di balik itu semua? Yang tentunya makna dari kegiatan atau momen 17 Agustus setiap tahunnya itu nggak serta-merta berbicara atau kita mengikuti kegiatan upacara bendera. Benar banget. Tapi banyak banget hal-hal positif yang dapat kita lakukan selama masa kemerdekaan ini, teman-teman. Benar banget, jadi bagaimana pahlawan kita menyelamatkan bangsa-bangsa kita itu benar-benar kita peringati di bulan Agustus ini. Kita nggak harus ikut berperang ya, Cia. Betul banget, betul. Hanya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif, salah satunya Sarah sehat, merdeka dalam Bhinneka. itu bisa menjadi salah satu langkah kita untuk memaknai kemerdekaan Indonesia. Wah, ini udah banyak nih yang datang nih, Faris. Ya, keren banget nih teman-teman, punya semangat yang sangat luar biasa untuk mengikuti salah-salah kita pada hari ini. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang sudah kuliah langsung datang ke sini nih. Ya, keren banget nih, habis kelas langsung Betul, oke, langsung mereka menuju PIM untuk melihat sarasehan merdeka dalam Bhinneka. Ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua yang baru datang, silakan untuk mengisi presensi pada meja registrasi yang telah disediakan oleh pihak panitia dan juga jangan lupa untuk mengunjungi stand dari Livin. Oke, ini udah ada teman-teman kita nih yang berjas warna kuning. Wih, jatun. Ini udah ada jas berwarna biru dan juga ada yang menggunakan alma mater berwarna kuning. Wah, selamat datang ya kita ucapkan ke dalam acara kita siang hari ini. Silakan teman-teman untuk menempati posisi ternyamannya teman-teman dan tentunya posisi terbaik untuk menyimak kegiatan kita pada siang hari ini. Wih, kayaknya banyak nih yang datang nih di kegiatan kita siang hari ini. Boleh deh kita sapa teman-temannya. Halo, selamat datang teman-teman semua. Iya, selamat datang semuanya. Jangan lupa untuk mengisi form registrasi yang telah disediakan oleh pihak panitia Dan juga mengaktifkan aplikasi Livin persembahan dari Bank Mandiri. mengaktifasi Livin itu nggak serta-merta nggak punya dampak positif untuk kita ya, Cia. Betul, betul banget. Betul. Karena aku udah lihat teman-teman aku banyak banget dapat promo melalui transaksi yang dilakukan menggunakan akun Livin-nya. Jadi kita nggak usah capek-capek antre di bank, kita hanya dengan menggunakan aplikasi Livin kita bisa melakukan transaksi perbankan di dalam handphone kita. Betul banget.
Mulai dari menabung, mulai dari transfer, belajar investasi, belajar saham, tentang asuransi, semua lengkap dalam satu aplikasi kita di handphone, yaitu aplikasi Livin persembahan dari Bank Mandiri. Bapak bilang terima kasih. Silakan laporkan ke kakak-kakak yang cantik banget yang sudah menunggu teman-teman semua di gerai Livin, dan nanti akan dibantu oleh kakak-kakaknya untuk mengaktifasi akun Livin. Betul sekali. Itu juga ya kan? Baik, teman-teman semua, bisa dilihat di layar proyektor yang ada di Sebelah kiri. panggung, itu merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Rotary Club of Palembang. Benar banget. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Rotary dan Rotary Club of Palembang untuk semua masyarakat di Kota Palembang ini. Karena sejatinya tujuan utama dari organisasi ini adalah memberikan kebermanfaatan kepada lingkungan sekitar. Betul. Jadi kita selalu memberikan dampak yang positif kepada masyarakat di sekitar kita. Betul, Faris? Betul banget, Cek. Kegiatan yang sering Faris lihat, kalau kita lihat ada organisasi Rotary Club of Palembang, itu kegiatan untuk cegah stunting, Cek. Oh ya ya, jadi cegah stunting sudah pernah dilakukan oleh Rotary Club of Palembang itu di Kelurahan Kuto Batu. Ya, benar banget. Kemarin aku diajak oleh IPP Andi Oh. untuk berkunjung ke Kuto Batu melihat secara langsung gimana sih proses untuk mencegah daripada Betul. itu sendiri. Ah, Kemudian teman-teman, IPP Andi adalah orang yang lagi berdiri di sana. Selamat datang. Dan juga berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Rotary Club of Palembang ini gak hanya untuk mencegah stunting. Betul, banyak sekali kegiatan kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh Rotary dan Rotary Club of Palembang. Jadi nanti kalau kita udah lakukan semua langsung kita naik. Pokoknya kalau misalkan itu kamu ini ya, kalau ada yang salah kamu bantu ini ya, backup ya. Perlu diketahui bahwa teman-teman semua, Rotary Club itu, klub dari Rotary ini gak hanya ada di Palembang, Cek, ya. Betul. Ada di seluruh dunia. Betul sekali. Jadi organisasi kemanusiaan ini sudah tersebar di berbagai belahan dunia nih teman-teman. Baik teman-teman semua, ya. Namanya siapa? Ya, kelas berapa? Ah, pinter. Kelas 1 SD makan sendiri nih. Presensi yang telah disediakan itu bisa Iya, sertifikatnya. ke akun email teman-teman. Benar sekali. Jadi setiap datang lakukan registrasi peserta untuk dikirimkan sertifikat kepada setiap teman-teman yang datang di acara siang hari ini.
Kegiatan Sarjana Merdeka dalam Bhinneka pada siang hari ini diinisiasi oleh Rotary Club of Palembang dan juga Rotary Club of Palembang. Oke, dalam rangka memperingati Agustus bulan ini, Rotary dan Rotary Club of Palembang merayakannya dalam bentuk sarasehan dengan tema Merdeka dalam Bhinneka. Tentunya berbagai dan bisa kita ajak diskusi dalam kegiatan sarasehan siang hari ini. Benar banget. Jadi benar-benar teman-teman di sini manfaatkan kesempatan emas ini untuk bertemu dengan narasumber yang telah kita undang nih. Dan juga lupa untuk jangan sampai melewatkan door prize serta hadiah yang sudah disediakan oleh pihak panitia tentunya. Benar banget. Akan banyak door prize dan hadiah yang akan diberikan oleh kita panitia untuk teman-teman yang sudah hadir nih dari pembukaan hingga penutup hari ini. Dan juga tetap menyimak nih apa aja sih yang nanti dibicarakan untuk mendapatkan berbagai hadiah persembahan dari panitia. Pasti dong, semua spesial untuk teman-teman mahasiswa di sini. Benar banget. Jadi ini kita siarkan secara live di YouTube-nya Sri Poku dan juga Tribun Sumsel. Benar banget. Oke, jadi teman-teman semua yang nggak sempat
hadir di sini. Kita juga mengadakan secara live melalui live streaming Tripo dan juga Tribun Sumsel. Betul banget. Burn this vision to the ground, oh well. All we got tonight, let's do this right. Let's do this Oke, right. benar banget. Wah, ini peserta sudah pada banyak datang nih, Faris. Oke, kita ucapkan selamat datang nih kepada para peserta. Betul. Jangan lupa untuk mengisi presensi nih, teman-teman. Benar banget. Dan juga kita ucapkan juga nih selamat siang kepada para peserta penonton yang ada di live streamer kita nih. Budaya Post Tribun Sumsel. Tribun Sumsel. Gerai Livin, karena jika teman-teman berminat untuk melakukan konsep Livin, nanti akan dibantu oleh Kalawansa tim dari Akun Livin untuk mengaktifasi Akun Livinnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Shanti Santi Santi Om Rahayu. Yang terhormat Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Yai Haji Malan Abdullah. Yang kami hormati Distrik Gubernur 2023-2024, Bidal Sukanti. Yang kami hormati Dr. Rahma Santi Zinaida dari Universitas Bina Dharma, Palembang. Yang kami hormati Nasrani Amalia selaku penerima program Master University of Political IAS. Yang kami hormati Bapak Johnny Yusuf CHT selaku Clinical Hypnotherapist. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Pasir selaku lurah dari Kelurahan Ketua dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Dian Lestari Ekuati selaku Ketua Agung Posyandu Bogor. Kepada seluruh peserta, fellow Rotarian dan Rotarectors, kami juga ucapkan terima kasih. Kepada seluruh peserta, teman-teman yang hadir di siang hari ini, kami ucapkan selamat datang. Boleh untuk apresiasi kepada kita semua tentang yang meriah karena anugerah kita pada kegiatan siang hari ini. Oke, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikannya sehingga kita bisa merayakan acara kita di siang hari ini. Dan kemudian kita ucapkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan di Indonesia dan serta nikmat yang telah diberikan olehnya bagi kita semua sehingga kita bisa bertemu berkumpul pada kegiatan ini salam sehat dan salam sehat bagi kegiatan pendidikan di Palembang Indah Mall.
Kegiatan seharusnya pada siang hari ini memiliki tema Merdeka dalam Bineka. Jadi acara siang hari ini akan dipandu oleh saya, MC Novi dan juga saya, kelas adik, dan kita akan bersama-sama menikmati kegiatan sarjana Merdeka dalam Bineka pada siang hari ini, teman-teman. benar Jadi banget. jangan lupa untuk tetap stay tune dan fokus dalam mengamati dan juga memperhatikan kegiatan sarjana pada siang hari ini. Karena akan banyak sekali informasi yang akan didapat dalam acara siang hari ini. Kemudian kita bisa ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim panitia yang sudah mengadakan kegiatan pada siang hari ini, di mana kegiatan ini bisa kita jadikan wadah untuk berdiskusi serta bersama-sama menikmati nikmatnya suasana kemerdekaan kita kali ini. Benar banget. Oke. Dan juga kegiatan kali ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak sponsor dari kegiatan ini. Benar banget. Ada pun sponsor-sponsor yang telah mensupport kegiatan kita pada hari ini, mulai dari Bank Mandiri, Bank Mandiri, Salam Tertentu, Playman Baby Shop. dan juga Universitas Kuliah Palembang. Tepuk tangan dong untuk para sponsor kita. Nah, siang hari ini dibuat kita semua juga menikmati acara langsung di venue itu udah datang banyak banget rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat umum yang menghadiri kegiatan pada Siang hari hari ini dan juga berasal dari berbagai universitas dan juga organisasi. Kita bisa lihat nih dari jaket alma mater nih, ada yang warna kuning, ada yang biru. Betul. Oke, kira-kira dari mana saja sih Faris? Oke, untuk universitas yang menghadiri pada kegiatan hari ini, kami ucapkan selamat datang kepada teman dari Pelita Harapan, Universitas Indo Global Mandiri, Universitas Palembang, Universitas Sriwijaya, Universitas Palembang, Universitas Palembang, Poltek Negeri Sriwijaya, Universitas Bina Dharma, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Katolik Musikaritas, Universitas Muhammadiyah Palembang, STIE Apren Palembang, STIA Bali Palembang, STIPADA, Universitas Sajak Negeri, dan juga Berbagai. universitas lain yang tidak kita sebutkan satu persatu. karena banyaknya antusias dari para teman-teman universitas dan organisasi lainnya dalam acara kita siang hari ini. Oke, selanjutnya kita melaksanakan sebuah organisasi dan hikmah rasanya dan juga apa rasanya kita tidak menginginkan lagu kebangsaan Betul. kita. Sebagai masyarakat Indonesia dan juga masih memperingati kemerdekaan Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan juga masyarakat hadirin disilakan untuk berdiri. Hai Rotariwan semua, angkat tangkas mulia.
Tidak lengkap rasanya acara ini tanpa kita meminta kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Nabi. Nah, tadi kita udah bisa kegiatan sarah-sarahan dalam Merdeka dalam Bhinneka ini diinisiasi oleh Rotary Club of Palembang dan juga Rotary Club of Palembang. Kira-kira apa sih Rotary Club of Palembang? Benar banget. Oke, baik. Langsung saja kita ajak Muhammad Fadil Hadianto selain Deputi Desain Rotary Club Legislatif bersama Kak Anda untuk memperkenalkan kepada kita semua kira-kira apa sih itu Rotary Club of Palembang? Kalian silakan. Pada Fadil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji Tuhan, alhamdulillah kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan kepada para jajaran pembicara kita pada hari ini yang akan mempresentasikan memberi harapan-harapan dalam merdeka dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Sebelumnya di sini saya Fadil, perkenalkan saya Fadil, saya merupakan DDR Sumatera Area dari Rotary Club of Palembang. Oke. Dan Rotary itu sendiri merupakan organisasi yang berorganisasi yang bekerja di bidang kemanusiaan, di mana kita itu mendukung hak hak manusia yang manusia memanusiakan manusia gitu, di mana kita membantu orang lain, memberi harapan dan memberi perjuangan untuk bagaimana kita mensupport satu sama lain. Oke. Untuk Rotary sendiri dalam melaksanakan membuat proyek-proyeknya ada 7 area fokus, yang dimana ada pendidikan, perdamaian dunia, sanitasi dan air bersih, dan ada edukasi, kesehatan ibu dan anak, dan juga keamanan dunia, mendukung kemanusiaan, hak manusia. Dan Rotary itu sendiri, Rotary Club Palembang itu sudah memiliki beberapa kegiatan, di mana terakhir kita bersama organisasi Sumpah Anak Indonesia kita mengajarkan anak-anak manfaat yang terlaksana dalam pendidikan. Kita membantu mengajarkan bagaimana anak itu yang sudah harusnya sudah bisa membaca, menulis dan berhitung, tetapi masih butuh bantuan dalam dunia pendidikan. Dan bersama-sama kita di daerah Kecamatan Pulau Batu, Palembang, di daerah dekat Musi 4, kita mengajarkan anak-anak di daerah di sana. Dan juga bersama IAS, International Association Agricultural Student LC Musri, kita mendukung bagaimana mencegah perubahan iklim yang terjadi di khususnya pada Palembang. Jadi kita di lokasi kemarin kita di Kampung Iwa itu mengedukasi bagaimana penggunaan plastik, pengolahan sampah, dan juga bagaimana kita mengatur sampah itu sendiri. Dan juga ada webinar yang untuk improvement skill-skill kita dalam dunia pendidikan untuk menambah jenjang karir kita. Jadi itulah Rotary Club of Palembang atau Rotary. And then di Rotary ini kenapa kita harus join Rotary gitu? Menurut aku sendiri yang baru join Rotary Club of Palembang itu udah menerima banyak benefit. Contohnya kayak kemarin ada International District Conference yang aku sendiri lagi di Jakarta. Dan kita bagaimana brainstorming mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia ini sendiri. Dan juga di sana kita berhubungan langsung sama dunia internasional. Ada Pak Gigi dari Taiwan yang mengedukasi kita bagaimana
perdamaian dunia itu harus ditegakkan. Dan juga kita mengatasi isu-isu penyakit dari mana kita mencegah polio yang sudah mulai masuk di Indonesia di beberapa daerah. Ini merupakan penyakit yang bisa disebabkan oleh virus, di mana virus tersebut bisa menjangkit mulai dari dewasa maupun anak-anak. Dan juga benefit lain dari join organisasi Raprak ini, bagaimana kita memajukan karir kita, dimana kita akan berhubungan dengan orang-orang yang profesional di bidangnya, dan juga bagaimana kita mengatur diri kita untuk menjadi lebih baik di dunia sosial dan juga dunia karir kita. Mungkin terakhir semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik sampai akhir dan juga dapat memberikan impact setelah kita mengikuti acara ini sampai selesai. Mungkin bisa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang paling meriah untuk Fadil Diki. Terima kasih banyak kepada Fadil. Bisa perlu diketahui bahwa memang hari ini ditunjuk sebagai Deputi Distrik Representatif Sumatera area. Jadi di Pulau Sumatera, semuanya yang ada di Pulau Sumatera itu akan dibantu untuk koordinasi, komunikasi dan sebagainya. Dan pada akan hadir dari Rotary Club of Palembang. Jadi dari tadi kalau kita sudah berkenalan dengan Rotary Club of Palembang yang berisikan anak-anak mahasiswa, kini gilirannya berisikan profesional muda nih. Nah, kali ini saya akan mengundang untuk memberikan kata sambutan yaitu Presiden Rotary Club Palembang yaitu Presiden Ferdi Kawi. Namun sebelum itu saya ingin memastikan apakah semuanya sudah betul-betul semangat ya. Oke, bayangin Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau Anda lagi nonton pertandingan sepak bola ya, suara supporternya orang Indonesia kalau tembus Indonesia itu bagaimana? Indonesia. Yang lain mungkin lagi bingung ya, nonton sepak bola ya. Sekali lagi kita lakukan dengan penuh semangat Indonesia. Lebih kompak Indonesia. Oke, nanti mohon izin kalau saya mengatakan berbeda dalam bineka, akhiri dengan tepuk Indonesia. Tunjukkan bahwa supaya hari ini hadir dari berbagai kampus, dari berbagai komunitas, semuanya akan memberikan yang terbaik di acara Salah Sehat Merdeka dalam Bineka. Ya. Oke, semuanya siap, tanpa lagi wajah Anda, semangat Anda masuk di Sripola. Kita lihat ya, walaupun kita ada di tengah-tengah pertempuran atau kompetisi, tapi semangat kita tidak kalah sepenuhnya. Are you ready? Oke. Berbeda dalam bineka. Sebentar kita semua ya. Sebelumnya saya ingin sekali lagi atas semangatnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, biarlah tugas dari saya menyebutkan satu persatu ya. Dan tentunya untuk moderator yang nanti akan memberikan seluruh nama narasumber ya. Dan sebelum itu saya mohon izin untuk mengajak semua yang hari ini hadir untuk boleh bangkit berdiri. Oke, silakan. Untuk kita sedikit kalau narasumber boleh kita sampaikan mengizin ya. Boleh ikut, boleh silakan. Untuk yang lain boleh kita berdiri dulu. Oke ya. Untuk membuka acara ini dengan penuh semangat tentunya ya. Oke. Mohon izin semuanya boleh saling berpasangan berdua bebas. Oke, silakan saling berhadapan sudah. Oke. Sudah ya. Oke. Kalau sudah mohon izin bentuk tangannya saya kasih boleh bantu di sini berdua. Oke. Bantu mencampurkan. Bikin tegak. Oke. Silakan. Good. Satu di bawah. Oke. Oke. Satu lagi di atas. Oke. Topi di atas lagi. Oke. Topi di atas. Langsung. Yes, pintar. Tunggu. Seperti ini. Oke, sudah. Oke, semuanya sudah bikin. Terima kasih ya, seluruh saya. Naik. Ini ya.
ke paling atas. Are you ready? Oke, kita coba ya. Pintar. Oke, selanjutnya. Kalau saya bilang down, apa? Down. Tangan paling atas, turun paling bawah. Oke, kita coba ya. Down. Pintar. Down. Pintar. Oke, kalau angkat ke atas. Kalau down ke bawah. Oke, siap? Oke, kita coba ya. Down. Down. Oke, paham? Oke, supaya senang. Nanti kalau saya lihat hit. Teriak apa? Hit. Tangan paling atas. Depan semua tenaga. Pukul di bawahnya ya. Tapi di bawahnya jangan pasrah. Tapi dia harus mengelak supaya dia dapat kasar. Ready? Oke, posisi siap. Baik Bapak Ibu, dari permainan ini kita bisa melihat bersama ternyata dalam hidup ini ada banyak sekali perbedaan. Ada up and down, ada siang dan malam, pria dan wanita, ada perbedaan. Nah, ketika kita hit itu ibaratnya adalah konflik. Ketika kita ada perbedaan dan muncul konflik, apa respon kita? Apakah nanti ketika kita dipukul juga tiba-tiba kita marah? Atau ketika ada hit juga akan menjadi sudah karena sekali lagi akan menjadi matinya, akan terhibur. Artinya apa? Inilah bagaimana agar kita semua mampu menyikapi perbedaan. Bukan ketika ada konflik kita main botak atau emosi, tetapi bagaimana kita menerima dan menjadikannya sebagai sesuatu yang harmoni. Dan untuk lagi kita akan bersama narasumber kita yang akan lebih depan tentunya selama 7 tahun ke depan akan dijelaskan ya. Dan untuk itu terakhir dari saya mohon maaf atas perubahan tempat yang terjadi ya, karena Bank Mandiri lagi mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk dilakukan Palembang. Berikutnya Bank Mandiri ya yang telah mensupport kita ya, bukan hanya itu, ada juga banyak sekali hadiah. Pastikan sudah lihat di piring Bapak, kalau nggak nyesel seumur pakai masker ya. Kemudian berikutnya untuk yang belum dapat kursi, saya mohon maaf sekali lagi, tetapi saya yakin namanya mahasiswa itu kalau belajar itu kadang sambil jalan, sambil berdiri, sensasinya berbeda ya. Yang penting materinya tetap dapat ya. Dan tentunya sertifikat dan scan tetap sama dapat. Ya. Namun sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, kehadiran Anda sudah datang. Oke, apalagi yang datang bagi KBB, terima kasih untuk KBB, thank you sudah datang juga ya. Dan beberapa peserta yang belum terbentuk dan juga ya. Baik. Terakhir, apa itu Rotary? Seperti yang sudah dijelaskan di Rotary sebelumnya, Rotary itu adalah organisasi sosial kemanusiaan untuk memanusiakan manusia melalui proyek kemanusiaan. Lalu kita mulai pada bingung, apa sih itu Rotary? Jangan bingung, yang punya handphone keluarkan handphone yang tinggi, buka Instagramnya, lihat Rotary Club Palembang, oke? Kemudian di situ ada toko foto, ada foto, oke? Nah, di situ Anda bisa lihat lebih lanjut Rotary Club Palembang itu seperti apa, oke? Dan terakhir saya ada kabar terakhir, oke? Bagaimana bertanya-tanya, bagaimana ya cara join menjadi Rotary Club Palembang? Karena kegiatan yang begitu seru, salah satunya kali ini. Bagaimana kita seperti tujuannya fokus itu, salah satunya adalah tentang perdamaian. Karena Rotary mempunyai peranan penting di PBB, dunia sekarang. Dan makanya hari ini kita membuat acara Merdeka Dalam. Dan untuk itu, cara yang menjadi Rotary itu sangat sederhana. Ada 3 cara, ada 3 jalur. Tinggal pilih Anda mau yang mana, oke? Jalur pertama adalah jalur donatur, ya. Jalur donatur. Dan hari ini suatu penghormatan dan kebanggaan bagi kita
selama dia Palembang. Temukan dulu untuk sponsor-sponsor kita ya. Dia donatur, jadi dia menyumbangkan dana untuk membuat proyek-proyek kemanusiaan. Oke, walaupun belum member, bisa di jalur donatur. Jalur kedua adalah jalur yang namanya volunteer. Seperti rekan saya yang luar biasa, Leonardo, thank you yang udah bantu kami support ya. Nanti kalau kita Rotary Palembang makanya follow. Di situ hari ini punya acara juga sudah berlangsung di Instagram ya. Selain itu, Seripo jangan lupa langsung buka live streamingnya ya. Udah berjalan, bukan siap ya. Itu jalur pertama, donatur. Jalur kedua tadi volunteer ya. Jadi kalau misalnya, Kak, aku mau bantu sesekali, ingin sukarelawan, silakan datang. Kita dengan senang hati. Makanya pantau terus Instagram Rotary Club dan Rotary Palembang. Dan yang terakhir, jalur member. Kalau jalur member apa bedanya? Bukan hanya menyumbang uang, karena kita ada iuran member, juga menyumbang hati, tenaga, dan pikiran semua jenisnya, dan plus dapat bonus komunitas. Bagaimana kita bisa bernetworking dengan 1,2 juta orang yang sudah terdaftar di Rotary, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan internasional ya. Dan untuk itu sekali lagi terima kasih atas kedatangannya dan semangatnya hari ini untuk hadir di acara hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menikmati serangkaian materi dengan pembicara-pembicara kita yang sudah tidak sabar lagi tentunya dengan materi yang spektakuler. Akhir kata saya ucapkan salam servis bangsa. Tepuk tangan yang paling meriah kepada Presiden Ferdi Kawi. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Presiden Ferdi Kawi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan syarat-syarat kelas dan siang hari ini, kita akan bermain game terlebih dahulu. Mungkin dari tadi kan pada apa ya ini? Oke, kita masuk ke dalam games nih. Di sini kita butuh 5 peserta nih teman-teman. Jadi peserta ini akan kita ambil dari 5 orang yang berani untuk menjawab pertanyaan. Tentunya games ini semuanya akan mendapatkan hadiah menarik dari Rotary Palembang. Betul banget. Oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama. Ulang tahun keberapakah Indonesia tahun ini? Oke, sekarang ini saya silakan adanya kemudian bersama kita di sini Bapak Saudara menyampaikan ini. Nggak tahu Pak. Iya, boleh. Oke, silakan Bapak perkenalan namanya siapa, dari kampus mana dan jawabannya apa. Perkenalkan, nama saya Aprilia dari kampus Prin Palembang. Indonesia sekarang sudah 78 tahun merdeka. Boleh jawabannya? Boleh? Oke, tangan. Tepuk tangan, oke. Dan silakan tunggu di sini ya. Selanjutnya cek. Pertanyaan kedua. Acara siang hari ini diadakan di mana? Jawabannya cek. Nah, boleh disebutkan ya. Kira-kira di mana nih? Nama tempatnya apa nih teman-teman? Palembang Indah Mall. Oke, benar jawabannya? Sudah? Benar tepuk tangan. Nama siapa? Bapak? Muhammad Wildan Solihan. Oh, Oke, dengan silakan sebelah sana ya Pak. Lanjut, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga adalah siapakah nama MC kita siang hari ini? Oke, yang paling dulu. Silakan. Mbak-mbak yang cantik banget pakai blazer putih. Betul sekali. Silakan, Mbak. Mau bersama kita di depan. Siapa nih kira-kira nama MC-nya? Tadi udah perkenalan. Betul banget. Kita udah perkenalan nih. Yang kelima kamu tahu jawabannya. Oke, silakan Kak, perkenalkan diri namanya siapa dan universitas mana dan juga jawabannya Pak. Perkenalkan, nama saya Yolandi dari Universitas Binadarma. Jawabannya Kak Naufal sama Kak Faris. Ya, Kak Faris. Benar sekali. Oke, silakan ya kumpul di depan. Berarti namanya tadi siapa nih? Si Novi dan juga saya Faris. Oke, lanjut cek. Langsung pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah dari tadi kita sebut tentang aplikasi nih. Aplikasi Livin berasal dari bank. Aku lihat yang berapa tadi dulu. Oke, silakan. Silakan lagi dulu. Jawaban? Ya, benar. Silakan lagi dulu.
Perkenalkan namanya, asal dari mana dan juga jawaban apa? Perkenalkan asal dari mana dan komunitas relawan Selatan dan Bank Mandiri. Benar sekali, Bank Mandiri. Oke, silakan pertanyaan terakhir biar kita cepat main game sih. Oke, pertanyaan terakhir adalah siapa yang mengadakan acara sarasehan siang hari ini? Atau yang itu dari panggilan. Iya, silakan silakan. Lanjutkan. Perkenalkan namanya, asal universitasnya dan jawaban apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Pratama, asal kampus STI April Palembang. Jawabannya acara ini diselenggarakan oleh Pendana Klub Palembang. Satu lagi. Jawabannya benar? Gimana jawabannya? Benar? Jadi jawabannya benar? Oke, tangan dan kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada pemirsa yang sudah berhasil menjawab pertanyaan yang ada di depan. Benar. Kita akan menyediakan 5 door prize, 5 hadiah kepada teman-teman kita yang sudah berhasil menjawab pertanyaan kita kali ini. Saya ambil. Tapi sebelum itu kita akan menyiapkan Betul sekali. Sebentar ya, bentar aku ambilin. Oke, jadi ini oke, boleh. Juara ikut channel dan kita lagi ikut kami. Jadi ini ada baju, bajunya pas letakkan di bagian belakang. Bajunya udah diletakkan di bagian belakang di atas venue. Silakan memang untuk berdiri menetap posisi yang anda sediakan. Mungkin apa boleh ke depan bajunya. Oke, sip, sudah dibuka semua. Jadi permainannya nanti ketika kamu udah masih agak-agak sampai 2-3 mulai, silakan balik dada, gunakan bajunya, dan kalau bajunya udah digunakan, boleh berekspresi seekspresif mungkin dalam rangka mengalahkan kemerdekaan. Mungkin pertama. Benar. 1, 2, 3 mulai balik-balik, pakai bajunya merdeka, kayak gitu. Kamu terserah mau mencari kata merdeka atau mau pakai gaya-gaya yang kocak-kocak gimana Pak? Berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Siap? Betul banget Sinapi. Semuanya udah siap? Siap? Oke. Oke, boleh Sinapi. Ayo lah. 1, 2, 3. Ayo cepat-cepat nih. Ke bagian tengah untuk foto terlebih dahulu mendokumentasikan bajunya. Naik ke atas, ke bawah, naik ke atas panggung, silakan teman-teman. Oke. Oke, bagaimana kalau 5 teman ini kita minta sebutkan merdeka dalam bineka? Bisa ya? Sambil ini. Ini dibimbing dari teman-teman langsung kan? Oke, silakan aku kasih mic-nya dan pimpin teman-temannya untuk slogan. Oke, silakan. Siapa yang mau mimpin? Oke, silakan mimpin ya yang paling kiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Merdeka dalam bineka. Satu kali lagi. Merdeka dalam bineka. Tangan dong, teman-teman kita. Oke, terima kasih banyak. Hadiah menariknya baju itu. Terima kasih atas partisipasinya Terima teman-teman. kasih banyak atas partisipasinya.
sudah bersama untuk mengikuti kegiatan kita sebelum kita mulai ke acara puncak kita pada siang hari ini. Oke, demikian saat-saat mereka dalam bidang ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Jadi teman-teman semua jangan ragu untuk bertanya dan juga berinteraksi pada setiap narasumber yang ada. Maka dari itu, kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan moderator kita yaitu Pepe Ririn Kusuma Wardani dari Sriwijaya Post Tribun Sumsel. Oke, halo Ririn, selamat siang. Halo, terima kasih MC Novi dan Faris. Mereka berdua adalah Rotary dan Kontraktor. Jadi hari ini kegiatan kita itu dipandu oleh para Rotary dan adik-adik Kontraktor. Terima kasih ya. Ini panggungnya udah boleh saya acak-acak ya. Jadi kalian boleh istirahat sekarang ya. Oke, terima kasih Sampai ketemu. Oke. Saya naik deh. Mohon izin. Oke. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan terima kasih yang luar biasa kami ucapkan kepada tentu saja narasumber kami yang sangat kami dan kami dengan semangat langsung menyetujui untuk ikut hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih Bapak Kiai Haji Malan yang sangat kami hormati. Dan tentu saja distrik governor kita, jadi kalau di Rotary di distrik 349 Indonesia, ini adalah panutan kami semua ya, ada di sini dan ada dosen cantik ya, nanti saya panggil satu-satu, saya bacain semua CV-nya supaya kawan-kawan semua bisa mungkin kenal. Ada Dr. Ramasati Zinaida, sahabat dan teman kami, dan tentu saja ada, ini juga Pas Presiden, member dari Rotary Club Palembang, ada Pas Presiden John Yusuf. Ada satu nanti yang spesial, masih muda, cantik, ya paling semangat kayaknya pakai bajunya fuchsia. Ada, saya panggilnya Nanas. Tapi sebelumnya yang di belakang, paling belakang ini dari KMPP. Silahkan dikit nggak apa-apa ya. Jadi acaranya sangat sehat. Ternyata ada sedikit pakai lesehan ya. Oke, biar gak kelamaan karena kita punya 5 orang narasumber yang luar biasa yang akan sharing kepada kita hari ini dengan tema Merdeka dan Bineka. Saya panggilkan dulu satu-satu. Boleh sambil pasangkan CV-nya ya teman-teman ya. Yang pertama tentu saja kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Malan. CV-nya boleh? Monggo Pak. Pak Kiai Haji di tengah ya, duduknya ya. Hari ini saya yang mengatur tempat duduknya nggak apa-apa ya. Mohon izin. Nah, dan yang beliau adalah pendidikan dari Paskar Sarjana IAIN Palembang dan tentu saja berpengalaman yang luar biasa dan sekarang ada sebagai ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Sumatera Selatan. Nah, yang kedua kami akan panggilkan Distrik Governor Dita Soekardi. Nah, silakan. Kalau lihat jaketnya keren banget ya. Ini kawan-kawan semua coba lihat ya jaketnya. Dari belakang dibacanya End Polio Now. Nah, duduknya saya atur di sebelah Pak Kiai Haji Malan. Nah, oke. Ya, jadi yang di tengah ini luar biasa. End Polio Now adalah salah satu signature project kemanusiaan dari Rotary Internasional yang sampai saat ini kita berhasil mengentaskan polio di muka bumi. Jadi kalau kita bilangnya polio sudah tinggal segini lagi. This close selesai di dunia. Oke. 2026 targetnya adalah polio di muka bumi selesai. Oke. Jadi di Dita sudah ada ini profilnya. Ya, kita bisa lihat dengan personal career-nya yang luar biasa. Malang melintang sebagai HR profesional sampai akhirnya
menjabat sebagai HR Director sebelum beliau pensiun di perusahaan yang dengan skala luar biasa ya, Konoko dan Medco, dan saat ini beliau adalah pengawas dan komisaris. Luar biasa nih, jadi banyak sekali pengalaman yang kita bisa nanti timba dari District Governor Dita Soekardi. Oke, dan saat ini sebagai District Governor di Distrik 3410, mengkoordinasikan dari Jawa, Jogja sampai Medan. Oke. Yang berikutnya kami panggilkan sahabat kami tercinta yang luar biasa cantik, luar biasa sibuk itu dia tadi ketik handphonenya ya. Dr. Ramasanti Zinaida. Sini. Saya panggilnya Mbak Santi ini ya. Nah, tas dulu kita. Baru pulang dari Jakarta, luar biasa menyempatkan diri untuk hadir. Nggak boleh duduk dulu, nggak usah. Ya, di situ boleh. Ya, oke. Kita bisa lihat ya, luar biasa pencapaiannya, dan sebagai dokter ini usianya sangat muda. Ini jauh lebih muda dari saya nih. Kalau saya muda lapar, muda meraja. Oh tetangga, oh iya betul tetangga saya juga soalnya. Oke, jadi saat ini beliau adalah dosen di Universitas Bina Dharma. Siapa yang dari Bina Dharma? Ada enggak? Loh kok cuma satu doang ini? Mana? Oh kursinya habis ya. Nanti kita buat lagi di Bina Dharma ya Bu Dokter ya. Oke, dan berikutnya saya panggilkan sahabat kami, fellow Rotarian juga, pas Presiden Joni Yusuf. Oke, silakan Bro Joni. Oke, biar selang-seling Bro Joni sebelahnya Dr. Santi. Oke, jadi saat ini sebagai praktisi NLP, praktisi meditasi, member dari Asosiasi Hipnoterapis Klinis Indonesia, dan sebagai hipnoterapis klinis Adi W. Gunawan dari Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology. Luar biasa ya. Nanti kita akan mendengar banyak insight dari pas Presiden Joni Yusuf yang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi perbedaan, menyikapi bagaimana kita harus bisa saling berkolaborasi dan bersatu dalam perbedaan ini. Dan terakhir, pipinya sudah merah-merah sesuai dengan warna bajunya, pink ya. Oke, bisa ditampilkan dulu CV-nya. Nah, ini yang paling muda, sini. Tapi tadi datangnya paling terakhir ini. Oke, kita panggilnya Nanas atau Nasrati. Beliau adalah juga kenapa jadi feedback ya? Rotary Club member dari Rotary Club Palembang ya, nanti akan cerita bagaimana seragamnya Rotary Club. Jadi yang mau pakai seragam ini harus cepat daftar sebagai anggota Rotary Club ya. Seragamnya keren, kegiatannya keren, manfaatnya banyak ya, nanti bisa cerita oke? Oke, silakan duduk sebelahnya Diji Dita, sebelah saya. Jadi kalau kita lihat achievementnya luar biasa dan baru saja mendapatkan fully funded scholarship atau dari Wisely University of Connecticut di Amerika. Ntar siapa yang kepengen tahu gimana caranya tanya ya Japri. Oke, sekarang saya duduk dulu ya. Oke. Moderator juga nggak apa-apa ya. Oke, nah. Sebenarnya tugas moderator paling mudah ini, enak. Karena moderator bisa duduk, yang ngomong narasumber. Balik. Moderatornya pengen juga sedikit promosi, di atas meja ada jamu. Nah, jamunya jamu gula asam, nanti boleh dicicip, jadi sehat kalau ada yang mau seperti. Tapi mohon maaf ya, teman-teman dapat jamu, gimana? Diceritain ya rasanya gimana. Oke, nah ini kita sudah masuk ke segmen yang paling inti dari acara ini. Inti acara. Jadi karena mic-nya cuma satu, nanti kita bergantian aja dulu. Ya. Baik, kita mulai dulu dari Bapak kesempatan yang pertama ya, saya ingin memberikan waktu kepada Pak Kiai Haji untuk dapat bercerita bagaimana sih
Iya. Ada, ya nanti kita tampilkan apa namanya PowerPoint-nya, jadi bisa sambil dengar, bisa teman-teman bisa saling sambil melihat juga ya. Jadi bagaimana sih menurut Bapak Kiai Haji Malan Abdullah sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, bagaimana apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kebinekaan dan bagaimana sih kita menyikapinya di masa-masa saat ini? Nah, monggo waktu dan tempat 10 menit ini kayaknya. Wah, ternyata saya salah. Tadi saya bilang duduk aja Pak Kiai. Ternyata, nah siap. Boleh? Bisa. Nah, sudah. Ya. Saya sengaja membuat PowerPoint ini karena istilah moderasi beragama itu sering disalahartikan. Kalau kita lihat misalnya di berbagai tayangan, sepertinya Indonesia buat sendiri dan kemudian diserang sendiri. Apakah ini gejala era sekarang? Saya tak begitu tahu. Karena kalau dulu kita berpegang kepada definisi yang resmi, saya harap Anda mengerti itu. Jadi kalau definisi yang resminya seperti ini dari penggagasnya Bapak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan dirumuskan oleh Profesor Komang Abdullah. Bunyinya begini, moderasi beragama ialah cara pandang, sikap, dan praktik beragama
saya diminta oleh kakak sepupu saya untuk mendampingi para tamu dari Jerman ini. Tiba-tiba Besan itu bertanya, kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tahun 2003? Saya kan kaget. Kalau pernah Besan menanya pertumbuhan ekonomi di sini ini, pernah tak tahu? Tetapi mereka langsung tanya itu untuk melarang saya membaca. Dan dari situ saya melihat bacaan mereka itu penting juga. Waktu itu sekitar hampir 4%. Saya katakan hampir 4%. Dia menjawab Besan itu, kami kurang dari 1%. Karena itu akan berusaha sulit sekali di Jerman. Jadi mereka menghubungkan pada kesulitan berusaha dengan ukuran objektif dunia. Lalu kita melakukan itu. Rasanya maknanya sulit ini, masih sulit dia. Ya, mudah-mudahan Anda sekalian tidak begitu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini menarik sekali ya. Jadi yang saya catat adalah pertama-tama bagaimana keterbukaan itu dapat membuat kita menjadi maju. Ini nyanyi-nyanyi. Kayaknya ada protes teman-teman di belakang dari semalam belum pulang biji. Duduknya tuh kayaknya, oke. Nah, saya cerita. Nah, ternyata kita tetap sebelahan ya di dokter ya. Jadi, nah, lebih enak, terima kasih. Ini bagaimana keterbukaan membuat kita semakin maju. Dan menerima dari depan dari Himsi ya. Oke, satu lagi kalau enggak kate si kok bae ya. Oke, silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dulan Solihan, asal Universitas Multidata Palembang. Saya izin bertanya Pak Yai. Kebetulan saya berasal dari Ormas Islam yang kebetulan juga menanamkan doktrin kepada anggota-anggotanya untuk bahwa kita ini adalah the one and only. Kita ini adalah pemilik kebenaran sejati. Sementara yang di luar sana itu ya berada dalam suatu kesesatan. Nah, dan lebih parahnya lagi mereka juga menutup diri. Mereka merasa bahwa ilmu dari luar itu ya salah semua. Jadi kita harus berguru pada guru dari kita sendiri. Nah, menyikapi hal itu bagaimana kita
menyadarkan anggota-anggota dari organisasi Islam tersebut agar mereka tidak merugikan diri mereka sendiri dan merugikan Indonesia ini yang menyebabkan keterbelahan antara penduduk Indonesia. Tapi mereka ini sebenarnya juga dilindungi oleh pemerintah. Mereka ini menjadi suatu kendaraan politik yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum dari partai politik. Mungkin sekian dari saya, Pak Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu realitas yang masih kita lihat ya, dan itu harus disikapi dengan santun, bahwa kalau kita melihat realitas dunia ini, itu tidak mungkin sikap seperti itu untuk dipertahankan. Tidak dipertahankan. Kenapa? Misalnya, kalau kepingin mencapai capaian teknologi yang maju ke depan itu, dengan sikap itu tidak akan terjadi, tidak akan terwujud. Dan sebetulnya menjadi aneh gitu. Karena pada saat yang sama misalnya menggunakan handphone, itu produk mana gitu? Produk mana? Kan belum ada produk Arab, produk Muslim. Jadi diajak berpikir terbuka dengan melihat apa yang mereka kerjakan sendiri. Insya Allah itu secara pelan nanti akan merubah sendiri. Masalah jadi negara politik segala macam, ya kita tidak harus menyikapinya secara damai. Kita lihat kita sebagai anak manusia yang kepingin juga hidup dengan kondisi yang lebih maju, dan itu membutuhkan basis kerukunan dan kedamaian untuk kerjaan saya terakhir. Terima kasih. Baik, sudah bisa menjawab ya. Terima kasih Yai atas waktunya. Oh, masih ada yang nanya satu terakhir ya. Dia lihat hadiah langsung nanya. Oke, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Jonathan Marbun. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Pertanyaan saya di sini, pertama, itu ada 2 pertanyaan. Oh, satu saja. Oke, pertanyaan saya adalah bagaimana menyikapi cara berkembangnya seorang junior di dalam organisasi, sedangkan di organisasi tersebut banyak senior-senior. Nah, sedangkan kita walaupun junior, tapi pengalaman kita, jam terbang kita itu melebihi dari senior kita. Pertanyaan saya itu saja. Sekian, terima kasih. Iya, saya kebetulan tidak paham dunia anak muda sekarang. Iya, tapi saya yakin nanti ada yang akan menjawab itu. Yang menyikapi dunia muda. Baik, tadi namanya siapa dari PGRI ya? Tadi PGRI. Nanti akan pertanyaannya itu lebih cocok ditanyakan kepada narasumber berikutnya yang memang waktunya mau saya serahkan seluas-luasnya ini, karena beliau adalah seorang pengajar, dosen ya. Jadi yang diajar nih mahasiswa dan dosen komunikasi. Nah, bagaimana sih kita menghadapi keberagaman dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di dalam kampus, di kalian yang sehari-hari hadapi? Ya, ini nanti akan dijawab pertanyaan sekalian ya. Oke.
Oke, baik Ibu Dr. Ramasanti, silakan waktunya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Terima kasih Bu Ririn telah memperkenalkan saya. Di sini ada rekan-rekan mahasiswa. Selamat sore semuanya. Suaranya mahasiswa kurang ini. Selamat. Informasi. Berarti jago komputer ya? Kepengen nggak bicara? Jago ngomong, jago bicara, kepengen nggak? Kepengen. Berarti teman-teman dari Sistem Informasi Merdeka bisa juga mengambil mata kuliah komunikasi bahkan di kampus yang lain. Hebat nggak? Di sini saya mau tanya, siapa di sini yang ambil kelas MBKM? Pak kamu sudah ya? Ada lagi? Ambil kelas MBKM? Boleh saya berdiri Pak? Nanti ada hadiahnya nggak sih? Nggak ada ya? Oke, Mbak siapa dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Nora Saptarinda dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Palaputra Dewa. Iya. Saya salah satu mengambil program dari MBKM tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Di mana? Di kampus Universitas Gadjah Mada, Jakarta. Dari prodi apa? Dari prodi Administrasi Negara. Di UGM ngambil mata kuliah apa Mbak? Sorry? Ngambil komunikasi, very good choice. Apalagi? Oke, baik. Sebagai contoh ya, Mbak yang dari Palaputra Dewa, kuliahnya adalah administrasi negara, dia ambil program MBKM di UGM, ambil komunikasi sehingga dia merdeka untuk memilih apa yang dia suka. Ya kan, dia ingin menjadi seorang administrasi negara, misalnya ilmunya di sana, tapi kemampuan dia ingin belajar komunikasi dia ambil di UGM, bahkan mungkin tempatnya jauh lebih
lebih berkualitas tinggi mungkin ya, sehingga inilah yang dimaksud dengan merdeka tadi ya, bahwa ini adalah tentang bagaimana kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk memerdekakan baik itu dosennya maupun mahasiswanya. Sekarang dosen pun merdeka, alhamdulillah, boleh ngajar di Jakarta, di Bandung, Semarang, Palembang. Saya memang domisili di Palembang, tapi saya bisa ngajar dimanapun, merdeka ya. Next. Baik, ini akan menjadi satu kenormalan baru di tahun 2024. Ya, post Covid kita sama-sama belajar bahwa ternyata belajar bisa di mana aja, di rumah juga bisa ya, menggunakan e-learning, menggunakan berbagai platform digital bisa. Yang kuliahnya, yang tinggal di Indonesia pengen keluar negeri tapi nggak ada biaya, boleh nggak? Sekarang bisa. Baik Harvard University pun buka kelas online sekarang. Ya, kalau saya belum dokter, saya pengen sekali ambil, tapi kebetulan udah selesai, mungkin postdoktoralnya lagi di sana, insya Allah. Sehingga apa teman-teman, bahwa tidak ada lagi hambatan jarak, waktu, suku, budaya, agama, bahkan mohon maaf, misalnya kita keterbatasan uang, keterbatasan dana, sekarang hampir seluruh universitas itu punya skim-skim yang untuk beasiswa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada lagi tempat untuk kita tidak merdeka dalam belajar. Itulah konsep Pak Nadiem Makarim yang tentu saja dalam perubahan ini semua pasti ada pro dan kontra, tapi yakinlah sebenarnya visi misi dan tujuannya sangat baik untuk memerdekakan semua rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik ya. Next. Nah ini ya Pak Nadiem yang kata orang nggak cocok jadi menteri, tapi bagi saya ini bukan tentang cocok atau tidak cocok, tapi berhasil atau tidak berhasil. Program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini di Asia itu sebenarnya sudah sangat banyak dilakukan. Indonesia termasuk tertinggal, tapi tidak ada kata terlambat untuk merubah menjadi lebih baik rekan-rekan ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah prioritas utamanya adalah perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan akan menciptakan SDM yang unggul untuk memimpin masa depan. Kenapa saya bilang unggul? Karena Pak Nadiem bilang jadi mahasiswa itu tidak boleh manja, ya, masuk kelas, buka buku, dijelaskan oleh dosen itu gaya lama. Sekarang mahasiswa masuk kelas langsung presentasi, langsung kasih studi kasus. Kenapa? Disuruh berpikir, cari ilmunya di luar. Sekarang udah ada yang bagus lah, kenapa pusing-pusing? Nggak usah beli buku, sekarang e-book tersedia, e-library semuanya banyak yang gratis. Kenapa mesti pusing-pusing beli buku? Walaupun saya juga penulis buku ya, tapi kita harus mempersuade teman-teman semuanya untuk goals transformasi menggunakan sarana digital yang sudah ada. Ya, jadi jangan manja rekan-rekan, teman-teman mahasiswa semuanya ya. Jangan manja, kita dipaksa untuk jadi mandiri, cari ilmu sebanyak mungkin. Kuliahnya sistem informasi tadi ya. Mas siapa? Mas Wildan kuliah sistem informasi tapi pengen juga belajar public speaking. Mbak yang di belakang tadi kuliahnya administrasi negara, ambil komunikasi di UGM dengan program Merdeka Kampus Merdeka ini. Sehingga jangan terpaku pada kuliah yang sekarang. Ya, jangan terpaku pada kuliah yang sudah diambil sekarang. Teman-teman boleh dapat ilmu yang lain. Ambil program MBKM di kampus, bisa dengan banyak hal, dengan magang di perusahaannya Pak Andi ini pasti buka terus nih ya. Ya, Nutrifood pasti buka terus, kalau mau magang tinggal kontak. Kalau pengen tahu gimana caranya jadi om ganteng yang pegang kamera, telepon Bu Dede. Pengen tahu jadi jurnalis, telepon siapa ya? Bu Dede juga. Pengen belajar tentang perhotelan, telepon Bu Mopri, telepon Bu Seli, telepon Pak Ubud. Nah banyak deh kalau perhotelan ya. Jadi kembangkan ilmunya, teman-teman. Jangan cuma duduk manis di kampus, lulus, melamar pekerjaan nggak jadi apa-apa. Yang dilihat itu berapa banyak aktivitas Anda di luar kampus, berapa banyak tempat magang Anda, berapa banyak sertifikat seminar, pelatihan, sertifikasi, workshop, training yang Anda lakukan. Benar bukan Bu Dede? Oke. Jadi ini pembelajaran ini relevan dengan dunia industri dan dunia usaha nantinya. Teman-teman saya kasih bocoran ya, dunia industri, dunia usaha sekarang dicari bukan yang IPK-nya tinggi, bukan dicari dari universitas yang terkenal,
tapi dicari yang paling banyak soft skillnya. Bisa apa? Gak peduli dia dengan GPA atau apa istilahnya ya, IPK. Mau IPK-nya 4,50 pun walaupun gak ada gitu ya, udah over dari IPK yang seharusnya pun. Kalau tidak bisa apa-apa, kalau tidak punya soft skill, tidak punya kelebihan, tidak pernah bekerja di luar, tidak punya pengalaman, tidak punya tambahan skill-skill lainnya, maka mohon maaf, tidak akan pernah Anda dapat pekerjaan. Ya, kalau mau dapat pekerjaan mudah, kalau mau jadi orang hebat, kuliahlah yang ada sekarang, seriusin. Lalu ambil program PPKM, merdekakan diri Anda, ambil semua program-program, banyakin magang, banyakin training, ambil kelas di kampus lain, cari kampus yang bekerja sama dengan kampus kita, kuliah tempat lain, biar Anda lebih merdeka. Jangan hanya terkungkung di prodi yang sekarang Anda belajar di sana. Ya? Ya, siap. Oke, terakhir. Ya, ini tolong Instagram saya di follow teman-teman. Kalau pengen tahu tentang MBKM, nanti kalau mau MBKM di Universitas Bina Dharma saya akan berhubungan sekali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Romasati Junaida yang sudah memberikan pencerahan tentang yuk kan saatnya sudah merdeka, kita sudah di dalam masa yang silakan memilih. Tetapi tadi ini saya masih melihat ada kaitannya bagaimana diri kita mau terbuka, mau menerima. Kalau kita diberikan kemerdekaan seluas-luasnya seperti ini, tapi kita masih tutup mata, tetap aja kita nggak bisa maju. Bagaimana kita mau membuka diri dalam sehari-hari kita supaya apa yang sudah diberikan kepada kita, kemerdekaan memilih, kemerdekaan untuk berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kita, menjadi manfaat yang luar biasa. Nah, Bu Dokter, kita lanjut menjawab yang tadi, ya, karena ada satu pertanyaan dari alumni kita di PGRI. Nah, monggo. Namanya saya juga lupa, saya ingat PGRI. Dengan Mas Eko, namanya siapa dia? Jonathan dari PGRI. Ini jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Di era sekarang ini tidak ada lagi junior senior. Merdekakan diri Anda, janganlah Anda kotak-kotakan seperti dulu ya. Kalau ada senior Anda bilang, kamu junior, kakak nggak gaul berarti kakak bukan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang tuh nggak ada senior junior, adanya apa? Saling menghormati satu sama lain, berkolaborasi, dan semuanya jadi mitra akhirnya, jadi pertemanan yang baik ya. Mas Jonathan kalau ada yang masih seperti itu, laporin Pak Nadiem Makarim, dia keluar masih dari kampus ya. Cuma karena mungkin kesulitannya dia bingung mau lapor kemana atau mau bercerita gimana. Tapi mungkin di kampusnya ada yang bisa diajak ngobrol ya. Ya, satu hal yang pasti adalah tunjukkan diri Anda itu dengan aksi ya. Tunjukkan dengan prestasi, dengan aksi, tapi harus saling menghormati. Seperti yang Pak Yai bilang tadi bahwa menghormati itu kuncinya. Menyikapinya dengan santun, ya, tapi stop di kita. Biasanya orang yang kena bully oleh senior, dia akan melanjutkan tradisi itu. Kalau Anda mau jadi generasi yang bagus zaman sekarang, itu stop deh. Ya udah nggak zaman lagi seperti itu. Anda dibully, biarlah saya jadi orang terakhir. Saya nggak akan lanjutkan lagi itu dengan adik saya. Kenapa? Karena saya ingin memerdekakan adik-adik saya. Itu Anda baru jadi orang. Ya, lupakan senior Anda yang aneh-aneh itu, lupakan. Bukan level kita. Oke? Kita ciptakan level kita sendiri. Oke, Mas Jonathan? Good. Thank you. Semangat ya, Jonathan ya. Oke, satu pertanyaan lagi Ibu Dokter. Nah, yang angkat tangan duluan yang depan yang pakai kacamata. Boleh kita tolong Mas Faris? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Pratama dari kampus SPI Aprin Palembang. Izin Bu Dokter, saya di sini ingin bertanya tentang di dalam kampus Merdeka ini. Sekarang ini bahwa mahasiswa itu merdeka, mandiri, dan pemikirannya baik, artinya untuk kedepannya. Di dalam maupun di luar, sedangkan salah satu program pendidikan tinggi yaitu menghasilkan SDM yang berkualitas. Artinya mahasiswa punya pemikiran untuk memilih dengan adanya kampus Merdeka.
Sedangkan di sini bahwa dengan tamatan SMA saja masih bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak untuk memilih, kebebasan kita. Bagaimana solusi dalam menyikapi dan cara dalam kampus Merdeka ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ini ibu dokter, bukan bu dokter. Bu dokter nyuntik uang. Ya, silakan. Mas siapa tadi Mas namanya? Tito. Mas Tito. Tio. Mas Tio. Oke, Mas Tio ini memang calon kelihatan sekali Mbak Didin. Karena dia udah 2 kali ya bertanya ya. Satu lagi 2 kali ya? Iya 2 kali. Ini calon-calon nih, calon-calon merdeka. Ya kan, dia bebas berekspresi. Itu merdeka juga ya, Pak Andi ya. Jadi Mas Tio benar sekali ya. Orang bilang ada tamatan SMA, SMK. Udah bisa kok dari kerja. Nggak perlu kuliah lagi apalagi kuliah merdeka. Gitu ya. Foto dulu sama Bu Sally ya. Baik. Ya. Teman-teman, sekolah itu tidak ada limitasinya. Saya sekolah sampai S3 sama teman-teman yang sekolah baru S1 tidak ada bedanya. Ya kan? Tapi yang berbeda tuh apanya? Teman-teman yang kuliah sekolahnya hanya SMA, S1, S2, S3 semuanya sama ilmunya. Hanya diulang-ulang saja. Yang berbeda nanti apanya? Pola pikirnya. Sudut pandangnya berbeda. Ya, jadi ilmunya sama, semuanya ada di buku. Ya kan? Boleh nggak kita nggak kuliah? Boleh. SMK sekarang kurang apa coba? Ya, SMK sekarang tuh luar biasa. Boleh nggak kita nggak kuliah? Boleh. Boleh nggak kita nggak lanjut S2? Nggak apa-apa. Harus ngambil S3? Nggak juga. Nanti jadi banyak dokternya ya. Nggak usah. Tapi yang paling penting itu bukan SMA, S1, S2, S3 bukan itunya. Tapi bagaimana kita menjalankan ilmu kita sehingga pola pikir dan sudut pandangnya berubah. Mungkin di level SMA teman-teman bisa langsung berkarya, membuat sesuatu. Misalnya SMK-nya bisa menjahit, langsung bisa bikin baju. Tapi di S1 Anda diajarkan untuk mendesainnya, untuk berinovasinya, menggunakan kain-kain yang lain dan lain sebagainya. Di level S2 nanti naik lagi. Anda sudah berusaha untuk bagaimana promosinya, brandingnya, digital marketingnya. Di level S3 Anda udah naik lagi, gimana bikin perusahaannya, gimana go internasionalnya dan lain sebagainya. Jadi pilihan Anda untuk sekolah, SMK, S1 dan lain sebagainya, ya kan? Itu adalah tergantung bagaimana sudut pandang Anda mau melihat Anda ini mau jadi apa gedenya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang SMK luar biasa, yang lanjut silahkan jangan lupa ambil program Merdeka Belajar. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika ku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Terus Bu Dokter juga bilang, belajar aja sekarang merdeka. Beda apa aja deh. Berapa saja itu merdeka ya, bermacam-macam. Silakan. Teman-teman yang muda-muda ini kan masih dalam apa ya, bisa dibilang kadang-kadang belum matang. Emosinya masih suka. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu.
ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati. Oke, selamat sore semuanya. Masih semangat ya? Apa udah ngantuk? Oke. Sebelum saya mulai masuk ke materi, saya sebagai anggota Rotary mau mengucapkan terima kasih juga kepada Rotary Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi juga, ya, terutama senior saya PP Ririn, ada Diji juga, Diji Dite. Saya akan membahas tentang tema kita hari ini, yaitu Merdeka dalam Bhinneka. Tadi udah disampaikan dari sisi keagamaan dan pendidikan. Nah, ini saya akan menyampaikan dari sisi keilmuan yang saya pelajari, yaitu sebagai hipnoterapis klinis. Kita lihat temanya dulu nih, Merdeka dalam Bhinneka. Ingat nggak semboyan Bhinneka Tunggal itu apa? Bhinneka Tunggal Ika, semboyannya apa? Ayo mahasiswa, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Oke, artinya kita belajar untuk menghargai perbedaan, baik dari suku, agama, apapun itu. Setuju ya? Tapi pernah nggak kita belajar untuk menghargai bagaimana rekan kita, terutama di keluarga? Saya bahas keluarga nih. Bagaimana menghargai perasaan atau pendapat? Ya, saya akan bahas Merdeka dalam Bhinneka dari sisi hipnoterapis klinis. Boleh next? Lanjut. Oke, saya akan bahas secara merdeka secara mental. Ya, kenapa saya bahas tentang mental? Sering ya sekarang kita dengar sedikit-sedikit kena mental. Ya, kalau lagi sakit hati saya mau healing, jalan-jalan. Sering nggak? Sering ya, umum ya. Saya juga banyak menemukan kasus-kasus yang rata-rata yang saya tangani itu anak-anak berusia 20 sampai 26 tahun. 2 minggu lalu ada satu klien saya usia 26 tahun, itu sudah beberapa kali bunuh diri. Serem ya? Serem ya? Dalam penanganan psikiater sudah beberapa tahun. Jadi 2 minggu kemarin sempat saya tangani, kita udah terapi, udah melakukan konsultasi, semua sudah clear, dan sekarang dia beraktivitas kerja seperti biasa. Kenapa saya concern sekali membahas tentang merdeka secara mental? Anak-anak Indonesia, ya, saya lihat dari segi mental, kita kurang bisa menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Di lain sisi, ketika kita ingin menyampaikan pendapat dan pendapat kita kurang dihargai, terkadang kita nggak berani menyampaikan itu. Betul nggak? Kita lihat dari ruang lingkup keluarga dulu. Biasanya anak-anak yang datang ke tempat terapi, ke ruang praktek saya, ketika ketemu orang tua mengantarkan anak, pasti selalu bilang, tolong dong saya mau diterapi, anak saya ini bermasalah. Dia nggak mau makan, dia kalau disuruh begini nggak mau nurut. Yang akan kami cek pertama kali adalah orang tuanya. Kenapa? Banyak sekali kami menemukan kasus 99% kalau anak bermasalah secara mental, itu faktornya adalah dari salah didik sebagai orang tua. Tetapi hal seperti ini ketika kami sampaikan, orang tua rata-rata tidak mau menerima itu. Inilah bentuk sebuah keegoisan orang tua ketika melakukan pola didik yang salah, mereka tidak mau terima. Ya, ini dari keluarga. Sekarang kita lihat
Dari sisi lingkungan kerja, banyak nggak yang seperti itu? Ketika kita punya rekan kerja dibully atau tidak diajak berteman, ya dijauhkan, itu kan membuat dia kan menjadi pesimis, rendah diri, atau merasa saya tidak mau diajak untuk berteman di satu lingkungan kerja, dan itu bisa membuat mereka juga menjadi trauma atau depresi. Banyak kasus-kasus seperti itu. Ya, kalau saya pribadi beberapa kali menemukan kasus yang saya tangani itu yang muncul dari lingkungan kerja itu sampai bisa membuat mental mereka secara tidak langsung itu dia tidak mau lagi bergaul sama orang. Jadi bisa sampai mereka secara mental itu saya kalau bisa di kamar aja deh, jangan kemana-mana deh. Kalau ketemu orang saya takut, cemas. Ya. Nah, saya akan bahas dari sisi hipnoterapis. Oke, next. Mengenal tentang hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa sih? Ada yang pernah dengar nggak? Hipnoterapi itu apa? Ada yang mau jawab? Hipnoterapi itu apa? Sama nggak dengan hipnotis? Sama nggak? Hipnoterapi itu bukan hipnotis. Hipnoterapi itu adalah sebuah teknik terapi yang menggunakan hipnosis, bukan hipnotis. Hipnosis dengan tindakan masuk ke alam bawah sadar, kemudian diberikan sugesti tertentu. Jadi yang kami lakukan adalah memberikan sugesti ke dalam alam bawah sadar. Lalu pertanyaannya, hipnosis itu apa? Hipnosis itu adalah pada saat kondisi kesadaran kita dalam kondisi rileks, terjadilah peningkatan konsentrasi atau fokus, lalu secara individu dia akan lebih gampang menerima informasi yang dikirimkan ke alam bawah sadar. Contohnya seperti apa? Sore ini jam sekitar hampir jam 4, ada yang merasa ngantuk? Ada yang ngantuk? Ngantuk itu artinya kita berada dalam kondisi hipnosis. Itu salah satu contoh. Pada saat kita memperhatikan materi, kita lagi fokus, konsentrasi sekali, itu dalam kondisi hipnosis. Pada saat dalam kondisi hipnosis, gerbang pikiran bawah sadar kita terbuka secara otomatis. Nah, pada saat di ruang praktek yang kita lakukan adalah memberikan sugesti ke alam bawah sadar. Tetapi yang kami lakukan adalah tentunya kita lihat faktornya apa yang menyebabkan si individu bermasalah secara mental. Jadi dari sisi hipnoterapis saya melihat di Indonesia sendiri itu menghargai perbedaan atau memberikan ruang untuk orang menyampaikan pendapat itu sangat minim sekali. Akibatnya apa? Banyak dari kita yang ketika ingin menyampaikan sesuatu, baik di keluarga, lingkungan kerja, dimanapun itu, kita kebanyakan mendem. Benar nggak? Kalau ada apa-apa tuh mau ngomong nggak berani. Dari tadi saya perhatikan, ada diberikan pertanyaan tuh, yang mau nanya silakan, padahal udah dikasih tahu nanti ada hadiah. Tapi ada beberapa peserta itu yang sudah maju, dia lagi yang nanya. Sedangkan yang hadir hari ini cukup banyak loh, 100 orang ada nggak? Lebih. Kenapa kita tidak berani menyampaikan sesuatu atau bertanya? Karena kita dididik terbiasa untuk ditakut-takuti, diancam, tidak boleh bicara begini. Kalau papa bilang begini, nurut aja. Kalau mama suruh begini, ikutin aja. Kalau di lingkungan kerja, bos bilang begini, ikut aja. Secara otomatis, kalau kita selalu diintimidasi, diancam, ditakuti, lama-lama kita tidak berani menyampaikan pendapat. Dan ini secara mental akan merusak diri kita sendiri. Oke, saya kasih sedikit gambaran tentang kenapa kalau kita memendam perasaan itu tidak baik, memendam emosi itu tidak baik. Ada yang tahu tungku,
Tungku, tahu ya? Ini saya analogikan adalah tungku mental. Tungku itu kalau kita panas, kita isi air, lalu kita nyalakan api, lama-lama airnya akan mendidih. Bayangkan kalau ketika kita punya emosi di dalam diri kita, yang setiap hari kita tumpuk tidak kita keluarkan, dan kemudian tungkunya kita tutup, pertanyaannya ketika itu mendidih, panas sekali, yang terjadi adalah apa Bu? Meledak. Kalau di hipnoterapis kami artikan ketika tungku itu meledak, kemungkinan dua. Si klien itu dia akan mengalami stres, depresi, atau bunuh diri. Sekarang saya analogikan dengan panci presto. Ibu-ibu pasti tahu deh. Panci presto tahu ya? Oke. Kalau panci presto itu kalau sudah panas sekali, apa yang terjadi? Bunyi. Biasa kalau bunyi mengeluarkan uap nggak? Dia akan bunyi banyak uap ya. Oke. Kalau di dalam panci presto itu emosi kita sudah mendidih ketika kita tekan terus sampai dia mengeluarkan uap. Secara mental kalau kita bermasalah sebelum sampai ke tahap depresi, bunuh diri, biasa akan menyerang ke fisik kita. Makanya ada orang-orang yang secara psikis kalau dia mengalami mental ada kendali pencernaan, migrain, kok pundak saya kaku terus ya, kok ngerasa kayak kolesterol ya, tapi dicek nggak ada. Ya, saya ada beberapa klien yang memang dia secara permasalahan pencernaan itu sering mengalami asam lambung, ke dokter begitu dicek nggak ada, di endoskopi, USG semua sehat. Bingung dong. Yang bikin stres bukan cuma si kliennya aja, dokternya juga bingung. Ini yang mau diobatin apa? Tapi dokter sekarang rata-rata udah banyak yang tahu. Kalau bermasalah psikis rata-rata adalah pencernaan. Nggak bisa tidur jam 8, jam 9, tiba-tiba jam 2 bangun sendiri. Nggak bisa tidur lagi. Itu ada sesuatu. Ya, kalau badan kita, fisik kita ada sesuatu yang sudah memberikan sinyal dalam bentuk migrain, sakit kepala, pundak kaku, kita sudah ke medis, sudah dicek segala macam, nggak ketemu juga, kemungkinan adalah psikis. Itu yang kami lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, saya harus membetulkan atau memberikan sedikit edukasi tentang hipnoterapi ini. Banyak pandangan salah tentang hipnoterapi. Orang mengenal hipnoterapi, jangan-jangan nanti kalau saya di ruangan saya dihipnotis. Terus nanti kalau ditanya pin ATM-nya berapa tuh? Dikasih, waduh, keren ya. Jadi kalau orang masuk ke ruang terapi saya tuh biasanya prosedur kami adalah sebelum melakukan terapi, si klien akan saya berikan formulir. Dia akan isi semua formulir termasuk riwayat kesehatan dia kalau ke dokter, hasil dia ke dokter termasuk konsumsi obat apa aja harus ditulis secara lengkap. Dari sana kami akan cek, setelah itu nanti kami akan undang ke ruang praktek. Terapi yang dilakukan kurang lebih sekitar 4 jam. Orang bingung ngapain di dalam ruang terapi 4 jam. Nanti kalau saya diminta pin ATM gimana? Terus begitu saya keluar nanti jadi bengong gimana? Pandangan-pandangan salah yang seperti itu yang harus kami edukasi ke masyarakat. Hipnoterapi bukan seperti itu. Orang bicara hipnoterapi adalah brainwash, cuci otak. Itu salah. Pernah dengar ya? Hipnoterapi bisa membuat kita tidur, tidak sadar. Itu juga salah. Makanya tadi saya berikan contoh. Hipnoterapi itu adalah teknik terapi menggunakan hipnosis, yaitu kondisi kita dalam rileks. Pada saat kita rileks, seperti tadi lagi nonton TV, itu kita rileks. Ya, pada saat kita ngantuk, pernah nggak ketika kita mendengarkan lagu, lagi santai, rileks, dengarkan satu lagu, tiba-tiba jadi sedih. Itu juga dalam kondisi hipnosis. Yang seneng nonton Korea, lagi nonton serius tiba-tiba nangis terus.
pada saat kita dalam kondisi fokus, kemudian menangis, di sanalah kita sudah masuk ke dalam kondisi hipnosis. Pertanyaannya, kita sadar nggak? Sadar nggak? Sadar, kan kita lagi nonton. Jadi yang dilakukan di ruang terapi, si klien sadar. Semua proses yang dilakukan dari awal sampai selesai, klien sadar. Tapi dia akan dibimbing oleh terapis. Bagaimana kami akan membimbing klien kami menemukan akar masalah yang terjadi. Kenapa sih bisa menyebabkan mentalnya seperti ini? Saya balik cerita ke klien saya yang 26 tahun 2 minggu lalu sampai melakukan bunuh diri. Setelah dilakukan terapi, ternyata si klien ini pada saat usia 5 tahun mengalami kondisi trauma. Dia pernah ditinggalkan di rumah beberapa kali. Akar pertama kali permasalahan itu muncul di usia 5 tahun. Tapi meledaknya pada saat usia 26 tahun. Nah, pesan saya untuk yang masih mahasiswa, masih muda-muda, terus ada ibu-ibu juga. Kalau ingin menyampaikan pendapat, sampaikanlah tanpa harus ada rasa takut. Supaya kita merdeka secara mental. Lalu di rumah, saya ingin bicara sama orang tua, karena saya nggak suka diginiin terus. Ajak bicara. Orang tua pun harus bisa mengerti kondisi anak. Kalau saya di ruang terapi biasa sama orang tua, saya cuma nanya satu, pernah nggak mikirin perasaan anak? Kenapa saya menanyakan ini? Karena saya pernah kedatangan seorang klien. Dia datang bicara, saya ingin anak saya diterapi, nanti dia jadinya begini. Request. Ya. Terus saya bilang, pernah nggak ibu mikirin perasaan anak? Coba tanya, anak maunya apa sih? Anak itu bukan robot. Walaupun terapi yang kita gunakan itu memprogram pikiran bawah sadar, tapi itu sudah melanggar kode etik. Kami tidak bisa melakukan itu. Oke, waktunya. Oke, kita lanjut. Seru ya? Nah, kebetulan udah selesai, slide-nya pas banget. Luar biasa, saya kayaknya dalam kondisi hipnosis soalnya nih. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan sedikit, semoga bisa bermanfaat. Ya. Oke, terima kasih. Catatan yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden Joni Yusuf sebagai hipnoterapis klinis adalah jangan takut menyampaikan pendapat ya. Untuk adik-adik mahasiswa, kita sudah ada di era merdeka. Teman-teman gak ikut berjuang pakai babi runcing, saya aja enggak ya. Indonesia merdeka, pendapat diterima. Kita berpendapat boleh, tapi tadi harus ingat, kiai tadi menyampaikan apa? Ya tentu saja harus dengan santun, harus juga memperhatikan, menghormati juga pendapat orang lain. Supaya apa? Ya supaya kita bisa maju bersama-sama dan supaya kita secara emosi juga berkembang bersama-sama gitu ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan untuk Pak Presiden Joni Yusuf. Ibu kusuk. Dulu, anak-anak mohon maaf kalau ini saya agak paksa. Saya kasih kesempatan dia di depan dulu. Padahal saya nggak boleh paksa, tapi saya paksa. Oke. Oke, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya, Pak Joni. Ada sedikit mungkin yang ingin saya tanyakan. Salah satu dalam hipnoterapis itu adalah fobia juga, Pak ya. Saya mempunyai ini, Pak. Sekarang usianya sudah masuk 27 tahun. Anak saya ini sudah menikah dan sudah mempunyai 1 putri. Tapi fobianya ini masih berjalan sampai sekarang, bahwa dia sangat takut dengan kupu-kupu, Pak. Nah, yang ini saya tanyakan, apakah fobia ini bisa diobati atau seperti apa tidak lanjut selanjutnya, Pak? Karena sampai sekarang ini tadinya saya pikir dia itu sudah punya anak, sudah lupa tentang takutnya dengan kupu-kupu. Tapi baru 1 minggu yang lalu kami pergi, itu dalam satu mobil, rupanya di dinding mobilnya ada kupu-kupu, dan saat itu saya terkejut, dia masih memiliki ketakutan dengan kupu-kupu sampai mobil kami stop di jalan pada saat itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini bisa dilakukan terapi atau seperti apa langkah kami untuk
saja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya langsung jawab, fobia bisa dilakukan terapi. Karena saya juga pernah menemukan satu case yang fobia juga. Korek, ada yang tahu korek api yang kayu nggak? Yang pentol korek api itu tahu ya? Jadi saya nggak tahu ketika berbicara sama orang ini, pas dia lihat pentol korek api dia langsung muntah dan dia menjauh. Nah, saya tahu itu pasti ada trauma. Jadi saya langsung tanya, ada pernah terjadi peristiwa apa yang berhubungan dengan korek api ini? Jadi ternyata pada saat dia kecil dia pernah main korek api, itu nggak sengaja keranjangnya sampai kebakar. Sama dengan fobia kupu-kupu. Kemungkinan ada satu peristiwa yang pernah terjadi pada saat itu, kemungkinan misalnya ada hal yang membuat emosinya jadi intens, tinggi, dia tidak bisa berdaya, nggak bisa ngapa-ngapa. Itu yang menyebabkan dia jadi trauma. Apakah itu bisa diobati? Sangat bisa. Fobia sangat bisa. Nanti ada sesi khusus ini kayaknya. Beda lagi sesi khusus bisa langsung menghubungi PP Joni ya, nanti langsung ke tempat praktek supaya kupu-kupu yang cantik itu tidak menjadi suatu ketakutan lagi ya. Kita pernah ada satu case yang fobia ular. Itu setelah ditangani, tapi bukan kita kasih ular asli begitu. Kita kasih ular karet itu, dia udah mulai menjauh. Setelah kita tangani, udah terapi selesai, itu ular menjadi mainan aja. Itu hal nanti bisa ya, Pak Joni bisa disebutkan dan silakan. Ya kalau saya fobianya melihat ATM kosong. Saya fobia. Mesti diisi terus ya. Langsung agak gimana gitu ya. Baik, tadi ada satu pertanyaan lagi ya. Sebentar. Ini banyak banget di luar biasa. Kayaknya semua ingin apa supaya mental health-nya ini terjaga ini. Oke. Karena banyak gimana nih ngelinya ya, belum bingung saya. Yang biru-biru di belakang itu kayaknya tuh yang ciri-ciri. Oh, biru-biru ini. Biru-biru yang ini Mbak cantik ini. Nah, ya ini tuh. Tuh, soalnya sembarang saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau tanya lebih dari konflik negara tadi. Tadi kan misalkan salah satu sugesti untuk membantu dari emosi di masa lalu ataupun dari fokus depannya. Nah, apakah terapi ini ke depan itu harus dalam jangka waktu yang panjang, Pak? Misalkan kayak harus secara terus-menerus gitu. Jadi dengan misalkan kita udah melakukan terapi ini, tapi kita nggak melakukan terapi lagi ke depannya, apakah hal yang sama akan terjadi lagi atau memang harus secara berulang? Ini itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Namanya siapa tadi? Vinka. Oke. Terima kasih pertanyaannya Vinka ya. Saya langsung jawab. Kalau prosedur kami sendiri di bawah Asosiasi Hipnoterapis Klinis Indonesia, komitmen untuk melakukan terapi maksimal 4 sesi. Secara komitmen, saya berikan contoh seperti yang case 2 minggu kemarin yang saya tangani, ternyata 1 kali dilakukan terapi, kondisinya sudah beres, jadi dia tidak perlu lanjut lagi. Sampai sini jelas ya. Apakah kondisi seperti itu bisa muncul kembali? Bisa, tapi dia akan muncul dengan peristiwa yang berbeda. Jadi kondisi yang sama, itu bukan hanya terjadi karena kondisi yang sebelumnya, tapi ada kondisi yang terbaru lagi. Contoh ada orang fobia ketinggian, setelah kita terapi selesai, bisa nggak dia fobia ketinggian lagi? Sangat bisa. Kalau dia mengalami peristiwa yang membuat dia tidak bisa berdaya, emosinya intens, atau pada saat dia di ketinggian ditakut-takuti, itu bisa muncul lagi. Seru ya bicara soal ini ya. Oke. Nanti perlu sesi khusus seperti yang Bapak Joni, khusus kita bicara soal mental health ya. Tapi tentu saja teman-teman, adik-adik semua ini sudah ada pertanyaan dan kita pasti punya narasumber, dua narasumber yang pasti juga punya inspirasi yang akan di-sharing. Kalau kita sudah bicara dari sisi agama, bagaimana kita menghadapi kebinekaan, dari sisi pendidikan, bagaimana kita banyak sekali hal yang dapat kita
Gen Z kita. Iya. Gen Z. Iya Z. In Englishnya kan Z. Iya, in English. Gen Z, bagaimana seorang Gen Z yang berada di dunia yang sangat luar biasa, disruption-nya, teknologi yang sangat berkembang, lalu sangat terbuka. Bagaimana seorang Nasrani menghadapinya dan kok bisa dengan pencapaian yang luar biasa? Nah, silakan cerita. Ya, terima kasih Mbak Riri. Oke, halo semuanya. Oke teman-teman, jadi kita ini seumuran. Kebetulan emang karena bedanya saya ini diajakin aja, makanya ikut Rotaract kalau mau diajakin juga ya. Oke, sebelumnya ini udah ada CV aku juga, bisa dibaca. Aku fresh graduate, benar-benar baru kemarin wisuda. Jadi kita hampir seumuran lah ya, masih mahasiswa. Nah, langsung masuk ke materi aja. Tadi coba balik ke judulnya dulu deh. Jadi karena tema kita Merdeka dalam Bhinneka, di sini saya mewakili anak muda. Topik yang saya angkat itu menyikapi perbedaan melalui study abroad. Karena kebetulan saya sendiri itu ada pengalaman study abroad ke Jepang dan juga Oktober nanti juga akan berangkat ke US buat lanjut studi. Next ke slide 3. Oke, tadi sebetulnya sudah dijelaskan tipis-tipis juga dari para pemateri sebelumnya tentang arti dari merdeka dalam Bhinneka itu sendiri. Tapi untuk saya sendiri mungkin singkatnya, merdeka dalam Bhinneka itu adalah kemerdekaan bersatu dalam keberagaman. Jadi kita itu memiliki hak atau bebas dalam keberagaman yang ada. Bayangin kita di sini aja pasti kan ada beberapa orang dari berbagai suku, agama. Itu di belakang ada yang Buddhis, saya Muslim, mungkin ada Kristen juga di sini. Jadi kita beragam tapi satu di sini. Nah, maka dari itu di sini anak muda itu memiliki peran yang penting dalam membangun harmoni di tengah perbedaan. Kenapa coba anak muda itu memiliki peran yang sangat penting? Karena yang pertama, apa coba perbedaan kita sama yang lebih senior di sini? Tapi nggak ada senior ya tadi ya? Iya, tadi mau bilang tua tapi nggak boleh senior Mbak tadi katanya. Iya. Wah ini, iya. Nah cuman kan jauh lebih dulu ya lahirnya. Nah apa perbedaannya? Kita itu lebih terbuka terhadap perubahan. Lihat, dari penggunaan gadget aja sekarang kita itu lebih expert dibanding orang tua. Walaupun mereka lahirnya lebih dulu kan belum tentu mereka lebih ahli dalam hal itu. Nah karena kita itu lebih terbuka terhadap perubahan dibanding orang tua. Karena orang tua itu cenderung mereka itu nyaman dengan yang sudah mereka ketahui aja gitu. Jadi tidak mau untuk meningkatkan perubahan yang ada, apalagi di bidang teknologi ya khususnya. Nah yang kedua itu kita ini anak muda itu pemersatu generasi. Kita itu jembatan dari generasi yang lebih tua dan juga generasi yang lebih muda. Sekarang ada generasi baru, Gen X, Gen Y ya. Kalau nggak salah itu yang udah 2007 ke atas, itu ada lagi tuh. Nah makanya, dan selanjutnya itu yang ketiga itu kita itu lebih berenergi dan berkreativitas. Contoh aja nih tadi DigiDT itu minta tolong saya untuk nyolokin sedotan. Itu kenapa coba? Ya karena kan berarti kita dipikirnya itu kita lebih berenergi kan, bukan minta tolong yang sebelahnya Yai Malan kan, maksudnya karena memang kita itu lebih berenergi. Jadi di sini maka dari itu kita pemuda itu diharapkan untuk bisa lebih lagi untuk melanjutkan masa depan yang lebih baik lagi. Oke, nah selanjutnya itu tapi bagaimana anak muda itu dapat berperan dalam menjaga dan menghargai perbedaan? Yang pertama, menurut pengalaman saya sendiri itu
dengan pendidikan pastinya. Tapi pendidikan itu bukan secara formal saja kan ya, tapi ada pendidikan informal. Nah, tetapi tentunya dengan pendidikan formal sendiri kita ada wawasan lebih dibandingkan tidak adanya pengalaman yang formal. Cuman jika memang kita tidak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal, ada banyak sekali pendidikan informal yang sebetulnya itu banyak sekali yang kita dapatkan. Salah satunya mengikuti organisasi seperti Rotaract ini terbuka untuk umum loh. Jadi semua orang bisa bergabung, baik itu berpendidikan, mau itu anak kuliahan atau tidak kerja. Kemarin waktu itu ada juga salah satu Rotaractor itu dia ibu rumah tangga, nggak melanjutkan kuliah. Jadi memang itu, tapi banyak sekali yang kita dapatkan dari Rotaract. Karena Rotaract sendiri itu adalah organisasi internasional, ada di seluruh dunia. Makanya kemarin saya di Jepang juga ketemu Rotaract yang ada di Jepang. Nah, makanya ada banyak sekali pengalaman dari organisasi. Maka dari itu adalah salah satu kita melihat perbedaan juga dengan adanya pendidikan dan juga organisasi. Yang kedua itu berada dalam lingkungan yang beragam. Kenapa? Kita itu kalau bisa temenan itu jangan sama orang yang sama-sama orang Palembang, sama-sama ini agamanya sama, ininya sama. Jadi kan tidak ada perbedaan atas pola pikirnya atau dari ilmu-ilmu kita sendiri. Tapi kan jika kita berteman dengan yang beragam budayanya, kita akan lebih berkembang juga, lebih banyak ilmu-ilmu kita sehingga bisa bertukar pikiran atas perbedaan tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu pengalaman studi di Jepang, menjadi minoritas di lingkungan baru. Kenapa minoritas? Karena seperti yang diketahui di Jepang sendiri itu justru nggak nyampe 1% malah yang muslim. Jadi mereka itu masih aneh dengan orang yang pakai jilbab, apalagi dengan teman-teman saya yang international student. Nah, jadi apa aja sih tantangan dan pembelajaran yang diperoleh? Nah, tantangannya itu ada banyak. Yang pertama pastinya itu bahasa. Karena bahasa itu adalah kunci kita berkomunikasi. Nah, maka dari itu kita tuh harus bisa berbahasa pemersatu. Contohnya nih, orang Palembang pakai bahasa Palembang. Orang Sunda pakai bahasa Sunda kan? Jawa itu pakai bahasa Jawa. Nah, tapi apa kalau kita ketemu pakai bahasa apa? Indonesia kan? Sama kayak saya di Jepang. Kalaupun saya ketemu orang Jepang, kalau orang Jepang punya bahasa Jepang, orang Spanyol punya bahasa Spanyol, tapi kalau kita ketemu itu kita ngomongnya bahasa Inggris. Saya pikir bahasa Jawa. Belum, Pak. Nah, jadi bahasa Inggris itu kan bahasa pemersatu dunia berarti kan. Nah, bahasa Indonesia itu pemersatu di Indonesia. Nah, maka dari itu bahasa itu sebetulnya jadi tantangan juga bagi kita dan juga pembelajaran bahwa kita itu bisa lebih aware lagi terhadap bahasa. Dan selanjutnya itu selanjutnya ada tantangannya itu yaitu adaptasi budaya dan norma baru. Karena kenapa? Setelah saya ke Jepang itu ternyata budaya dan normanya itu beda lagi. Jadi saya harus beradaptasi lagi. Nah, tetapi dari situ pembelajaran yang saya dapatkan bahwa ternyata walaupun berbeda dengan Indonesia ada banyak yang bisa kita petik dari budaya-budaya yang ada di Jepang. Kayak mereka itu sangat aware terhadap lingkungan. Mereka buang sampah itu selalu pada tempatnya walaupun jarang ditemui kotak sampah segala macam. Nah, dari situ kan bisa dicontoh juga untuk kita ambil baiknya. Dan makanya dari sini setelah pulang di Indonesia sebetulnya saya juga pengen Indonesia itu mungkin hal-hal baiknya itu bisa ditiru juga dari di Jepang. Terus ada juga selanjutnya itu tantangan selanjutnya itu dari diskriminasi. Nah, ternyata juga keberbedaan itu juga bisa menimbulkan hal negatif. Contohnya itu diskriminasi. Dan ada salah satu lagi juga pengalaman saya ketika ke restoran yang ada di Jepang. Ternyata ada masih banyak restoran-restoran yang di Jepang itu masih tidak foreigner friendly. Nah, dari situ saya tuh mikir di Indonesia kayaknya nggak kayak gitu ya. Di Indonesia itu lebih friendly lah, apalagi ke orang-orang foreigner kan, sama bule-bule
bule itu mereka justru ngajak foto. Nah jadi dari situ juga saya lihat mungkin itulah salah satunya Indonesia itu dengan keberagamannya kita tuh jadi lebih bisa menghargai juga. Dan ini ada foto itu. Nah itu tuh foto apa? Itu foto sholat di lapangan. Nah karena kita itu minoritas, jadi itu masjid, boro-boro masjid, musola itu kita nggak ada. Jadi sholat itu kita memang cari di tempat-tempat yang memang sepi atau yang bisa dipakai. Nah maka dari itu apalagi kalau di kelas kita itu di bawah tangga sholatnya, jadi emang agak susah. Dari situ terasa perbedaannya dari segi agama. Nah selanjutnya itu, nah bagaimana sih belajar dan berkembang dengan perbedaan? Nah kalau dari pengalaman saya sendiri tadi sebetulnya aktif terlibat dalam pertukaran pelajar. Nah tadi ada kan kakak yang di sana dia ikut PMM ke UGM. Nah ketika dia ke UGM, dia juga akan melihat budaya baru kan yang ada di Yogyakarta. Nah pasti walaupun di dalam Indonesia pun kita akan merasakan culture shock, apalagi di luar negeri. Nah itu dari situ kita pasti banyak belajar dengan adanya perbedaan. Dan yang kedua itu membangun persahabatan lintas budaya. Budaya itu bisa juga budaya yang ada di Indonesia, tidak hanya budaya yang ada di luar negeri saja. Seperti misalnya kita di kelas kita sendiri, ada orang dari luar daerah, itu kan kita jadi dengan kita berteman dengan lintas budaya, kita jadi mengetahui juga budaya di tempat mereka masing-masing. Jadi dari situ kita bisa belajar lah bagaimana menghadapi perbedaan. Nah, yang ketiga itu mendengarkan dan belajar dari orang lain. Nah, itu sama. Kita itu perlu belajar terus-menerus karena belajar itu nggak ada hentinya. Nah, contohnya seperti saya akan pergi ke US. Tentu kan saya cari referensi, saya belajar dari alumni-alumni yang ada di US, bagaimana hidup di sana, perbedaan di sana. Jadi kita itu harus terus sharing, tanya ke teman-teman tentang apapun perbedaan yang ada di sekitar kita. Terus bagaimana menyikapi perbedaan budaya? Nah, yang pertama menghargai perbedaan sebagai peluang belajar. Jadi jangan mentang-mentang kita berbeda tapi kita tidak setuju atau tidak mau berteman dengan orang yang berbeda dengan kita, tetapi justru dengan perbedaan itulah jadi peluang kita belajar kenapa mereka berbeda. Nah itu foto yang di samping itu ada teman saya di Jepang, pakaiannya itu kan agak berbeda dengan culture kita di Indonesia. Nah jadi dia cerita katanya kenapa ya orang-orang ASEAN itu kayak kurang suka sama aku yang kayak gini, dan mereka bilang ke saya sendiri katanya kayak gitu. Nah dari situ kan berarti kita itu kurang menghargai dari kebebasan dia sendiri, karena dari di negaranya sendiri kan liberal, itu sudah berbeda dengan negara kita culture-nya. Seharusnya kita itu tidak ngejudge. Nah maka dari itu dari sini diharapkan teman-teman jika melihat teman-teman yang lain ada perbedaan dengan kita dari segi apapun, ada baiknya kita itu berikan mereka hak untuk lebih bisa percaya diri. Makanya karena anak zaman sekarang ini sering insecure. Nah karena itulah misalnya iya benar Mbak. Jadi saya tadi pergi kayak gini aja dibilang, iduh besar banget perutnya. Nah itu kan jadi insecure Mbak. Padahal terserah saya kan Mbak ya, pakai baju apa. Nah makanya, nah jadi kayak kita tuh harus menghargai atas pilihan orang juga. Oh iya, ini terakhir, bagian terakhir. Iya, mungkin yang terakhir itu menerima bahwa perbedaan adalah bagian alami dari kehidupan. Dan menghindari prasangka dan stereotip. Itu karena kita itu kebanyakan karena udah prasangka dan ada stereotip dari awal itu kan udah ngejudge duluan. Jadi kayak bajunya jelek kayaknya nggak ini, orangnya agak kurang nih. Nah, jadi hal-hal kayak itu akan dikurang-kurangi. Kita lebih menghargai perbedaan masing-masing. Mungkin itu aja ya Mbak, biar pas.
dulu ya untuk rekan-rekan lagi yang luar biasa memiliki pengalaman berada dalam suatu kondisi yang totally different, 360 derajat dibanding di Indonesia ya. Iya, betul banget, Mbak. Apa soal izin untuk sholat, kita tetap bisa lanjutkan. Jadi apa poin penting yang tadi saya highlight adalah di Indonesia sudah sangat nikmat, perbedaan begitu banyak, tapi kita masih bisa hidup dengan sangat nyaman, ya. Oleh karena itu kita harus sangat menghargai kondisi ini. Ketika kita berada di tempat lain di luar Indonesia, baru terasa bahwa kita betul-betul sendirian, betul-betul berbeda. Ya, bahasa berbeda, budaya berbeda, mau cari makanan yang halal susah. Jadi yang ada di Indonesia bersyukur. Tetapi tadi juga catatan penting, anak zaman sekarang itu jangan cuma menjudge. Saya sampai begini, apa sih maksudnya? Jangan kita ngejudge supaya temannya jadi tidak insecure. Karena kita kalau berteman harus saling mendukung, ya. Jadi Ubah insecure jadi bersyukur. bagus. Ubah insecure jadi bersyukur, ya. Karena zaman sekarang bukan zamannya saling kompetisi tidak sehat, ya. Itu juga akan berpengaruh juga terhadap mental. Bagaimana kita nanti bisa maju dengan bahasa saya tadi. Kan kalau kita saling menghargai, terbuka, bisa lebih maju. Jadi tugas kita saat ini harus banyak-banyak kolaborasi. Dan ada pertanyaan untuk Mas Wati? Karena saya bingung, saya serahkan kepada wanita di sana. Coba tolong dipilih. Dua, ini maju deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ferdi Al-Bakri dari Universitas Sriwijaya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dari Bapak Ibu Palembang telah mendatangkan pembicara-pembicara yang sangat hebat sore hari ini. Jadi dari materi nasihat banyak istilah saat ini, istilah yang sedikit digunakan itu open minded. Nah, kadang-kadang dari open minded menerima beragama, kadang-kadang ada juga sisi negatif yang bisa mempengaruhi seseorang. Misalnya dia bergaul dengan orang yang suka menggunakan tempat-tempat terlarang, maka di kemudian hari dia juga bisa terpengaruh seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana menyikapi lingkungan yang diversitas yang begitu tinggi, yang dimana mungkin tidak cocok dengan prinsip-prinsip hidup kita masing-masing, tapi kita tetap bergaul dan tetap beradaptasi, tapi tanpa terpengaruh dengan budaya yang kurang baik. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Nah, ini pertanyaannya bagus banget karena juga benar, Mbak. Ini sesuai pengalaman. Awal saya sampai ke Jepang itu benar-benar galau berat karena teman-teman itu benar-benar beda banget culture bertemannya. Kayak kita di Indonesia itu kan belum terbiasa, misalnya untuk clubbing, itu kan masih belum lah ya, belum awam lah. Apa itu clubbing? Nah, terus juga kayak mereka itu, kita itu pernah main order. Mereka itu kayak sudah biasa about sex, because mereka itu kan dari luar negeri udah biasa lah. Terus juga tentang drugs itu udah biasa mereka. Sebetulnya dalam hati itu kan shock. Cuman kan dari situ dengan kebiasaan mereka, berarti emang itu tuh sebetulnya salah satu culture lah dari anak-anak muda yang di sana, bahwa itu sudah suatu kebiasaan dari mereka. Nah, tetapi kan itu berbeda dengan culture kita, berbeda dengan prinsip kita. Jadi dengarkan, jangan ditiru. Jadi saya tetap berteman, tetap mendengarkan, no judge, karena kita emang beda. Cuman jangan diikuti.
Jadi seperti itu aja. Nah, Ya kayak tips gitu biar kita tuh nggak terpengaruh dengan hal negatif gitu. Caranya gitu. Nah itu kalau dari saya pribadi, saya itu tetap berteman dengan teman-teman saya, walaupun ada sahabat saya yang ulang tahun pada saat itu di Jepang, dan itu ulang tahunnya party di bus segala macam, itu saya tolak. Jadi berani menolak karena kita punya prinsip, itu harus berani menolak. Yang kedua, pokoknya jalani sesuai prinsip kita. Jadi kalau emang kita sudah teguh sesuai prinsip kita, apapun yang berbeda dengan prinsip kita itu kita tidak akan terpengaruh. Karena biasanya orang yang terpengaruh itu belum memiliki prinsip yang teguh menurut saya. Jadi teguh akan prinsip aja. Sebentar, sebelum Ibu saya nanti berikan kesempatan, tapi ini ada satu yang perlu ditekankan teman-teman mahasiswa yang anak muda. Tadi kita bicara soal bagaimana kita boleh berpendapat, karena kita merdeka, kita boleh punya pendapat. Jadi silakan, kalau menurut kita tidak cocok, ya tidak harus diikuti. Ya, tapi kita juga nggak perlu menggurui mereka, tidak perlu menjudge mereka. Ya memang saya nggak bisa ikut clubbing, tidak sesuai prinsip saya. Artinya pada saat diajak, ya kita minta maaf, izin 3 hari, sakit itu ya, izin, saya tidak ikut, saya ada kegiatan lain. Salah satu cara juga yang tepat adalah menurut saya, ini bukan promosi, tapi kita harus punya kegiatan positif yang banyak sehingga kita tidak punya waktu untuk teman-teman kita yang punya prinsip atau punya kegiatan-kegiatan negatif yang tidak sesuai dengan kita. Ya, contohnya kita ikut organisasi yang positif, ikut aja klub-klub di sana. Di luar negeri banyak road klub yang saya yakin 100% kegiatannya masih positif. Jadi kalian punya banyak waktu habis untuk hal-hal yang positif. Oke? Setuju ya? Nah, terima kasih Nasrati dan Ibu. Monggo silahkan, ini ada pertanyaan yang mudah-mudahan bisa kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan tentangnya tapi pengalaman. Jadi mendampingi Nyai tadi saya Nyainya dari Nyai Korban. Umur sudah 68 tahun, Nyai tadi 76 tahun. Walaupun tua saya punya Facebook, saya punya IG, terus bisa jual-jual online, itu anak-anak muda itu. Nah jadi pengalamannya ini banyak mahasiswa dan kebetulan kami punya anak muda. Dari kecil ini prinsipnya itu, tadi kebenaran dia dosa itu ada patah, dan pernah juga menghadapi agama. Saya sebagai PNS dari Kiai. Nah, dari anak 3 itu kalau ngomong dulu PNS itu 3 anak cukup. Nggak boleh lebih dari tanggung kalau lebih. Jadi cukup pakai yang 3. Jadi kebetulan kalau yang ini prinsipnya kalau untuk sekolah untuk pendidikan yang dia nggak beli baju yang penting buku kan dulu gitu kan. Lain sekarang pendidikannya online macam ya internet kan kalau itu buku. Jadi kalau anaknya mau buku kita apa ini buku dari sekolah langsung dia ke Gramedia yang di dekat itu dari berjalan kaki dari IAIN ke mata kan kalau nggak ada ongkos yang penting buku dibeli. Kebetulan anak-anak ini sekolahnya juga yang SMK 3, SMP 9, kalau SMP kebetulan di ruangan itu IAIN. Nah jadi dia dengan investasi itu ya bahasa Inggris yang bahasa Inggris tadi dia dapat tiket gratis kan. Buat itu gratis nggak bayar. IPP 3 SMK 3 anak nggak bayar IPP.
kerjanya di bank. Sebelum bekerja itu waktu kuliah itu sudah dipesan oleh perusahaan misalnya dari bank, dari mana-mana itu sudah pesan karena UNBK tinggi ya. Nah jadi untuk yang Australia dulu yang tua, dia dosen di Universitas Bata kebetulan. Jadi tidak memakai SPP kita, tidak mampu kalau dia ingin mau kuliahkan dia rupanya dia ikut ke Departemen Agama tes dapat beasiswa S3 di Perth Manajemen Pendidikan. Nah di Australia itu yang kata itu bebas kan, bebas agama, anak cucunya yang tadi ini sampai itu sekolah di situ dibiayai oleh negara. Kalau mampu jadi bank ini sekarang banyak SPP yang gratis. Itu saja pesannya. Luar biasa. Jadi Nyai berpesan adik-adik, belajar jangan stop, terus belajar dan banyak kesempatan untuk adik-adik semua mendapat pendidikan tinggi. Kalau mau biaya gratis, beasiswa, ya banyak sekali. Dan jangan lupa apa tadi? Malah saya yang lupa maksudnya mau bilang gini, jangan lupa walaupun kita ada di luar negeri, ya itu semua kebebasan tuh kita yang mengatur ya. Kita nggak perlu ikut-ikutan, tapi yang paling utama adalah menuntut ilmunya sampai manapun supaya kita maju dan punya ilmu yang luar biasa. Nah, bicara soal, berarti sudah 2 penanya ya. Saya lanjut ya, karena ini gong yang paling luar biasa ini. Jadi narasumber berikut adalah seorang district governor dari Rotary International Distrik 3410. Ini sulit loh, kalau bahasanya itu sulit menghadirkannya ya. Jauh-jauh dari Jakarta dan bukan kenapa Jakarta mungkin dekat ya teman-teman, tapi mencari waktu dari DG ini luar biasa sulit karena distrik governor kita ini harus keliling ya. Distrik 3410 ada 53 klub. Jadi kerjaannya DG ini kita mau culik ke Palembang, ini kita harus berantem dulu sama klub-klub lain yang ada di Indonesia. Jadi ini luar biasa, kita berikan aplaus yang luar biasa karena Distrik Governor Dita Soekardi akan bercerita bagaimana sih Rotary International sebagai organisasi internasional menyikapi perbedaan, menyikapi kalau di Indonesia istilahnya kebinekaan. Nah, monggo Diji. Kalau di Rotary presiden lebih tinggi, enggak lah, gubernur lebih tinggi dari presiden. Assalamualaikum, selamat sore semua. Mengenai dari keagamaan, pendidikan, guna terapi dan dari anak-anak, saya sekarang mau share Bhinneka Tunggal Ika atau kita di Rotary bilangnya diversity, equity, dan inclusion dari suatu organisasi sosial atau dari tempat kerja. Karena saya punya pengalaman 43 tahun bekerja di 2 perusahaan, nanti saya share bagaimana kita melakukan kemerdekaan keberagaman di tempat kerja. Next please. Next, udah diceritain, oke. Balik lagi kalau kita bilang merdeka dalam Bhinneka, pasti kita balik lagi ke yang tadi udah disebut semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita harus mensyukuri bahwa Indonesia mempunyai semboyan moto Bhinneka Tunggal Ika. Karena tanpa Bhinneka Tunggal Ika kita ini hanya pulau-pulau yang terdiri katanya di Google itu 17.000 pulau atau 13.000 yang berisi ada penduduknya dengan 390 etnis atau suku.
Kebayang nggak dengan bahasa kalau itu nggak ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita masih berantakan ya sendiri-sendiri. Alhamdulillah kita sudah 78 tahun merdeka. Bhinneka Tunggal Ika sudah kita gunakan. Ada yang tahu berapa tahun? Nah, dapat hadiah. Mas Wiswani, masa nggak tahu sih kapan Bhinneka Tunggal Ika mulai ditanamkan di Indonesia atau di Nusantara ini? Ya, di Nusantara ini. 5 tahun setelah merdeka, berarti tahun 1950. Jadi kita udah 73 tahun hidup bersama dampingan beragam dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ngerasain nggak sih kebebasannya? Siapa yang pernah ikut perang? Enggak kan? Di Indonesia ini kan ikut perang kan? Ikut berbentukan coba. Ini sebelahnya dari mana? Ini domisili. NTB. Saya nggak tahu itu lokasi di Palembang juga akan tinggalnya di mana. Oh, oke. Nah, kadang-kadang kita lihat sebelah kita ini adalah, saya dari Jakarta kan. Jadi saya ke Jakarta sangat nyaman ke Palembang. Kenapa nggak nyaman? Ada kejadian saya pempek terus itu. Jadi kan saling menghargai itu sudah menjadi kebiasaan, habit, perilaku, landasan kehidupan kita warga negara Indonesia. Kita bersyukur, alhamdulillah. Next please. Mungkin Darwatin ini kita udah tahu lah, kita dari tadi mendengarkan bahwa kita memang hidup saling menghormati. Ini adalah prinsipnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah dasar common denominator kita sebagai warga negara. Dan kita adalah inklusif, tidak ada berbeda, itu artinya. Dan kita universal semua menjalankan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita tidak melihat perbedaan adalah suatu hambatan. Kita melihat keberagaman adalah suatu kekuatan. Next. Next lagi. Next. Nah, ini di Rotary Internasional. Kami di Rotary itu anggotanya ada 1,2 juta di 200 negara. Jadi keberagaman itu mutlak di Rotary. Kita harus menerima sesama anggota kita dan menghargai beda agama, beda suku ya, karena tidak di Indonesia aja. Kalau di Indonesia ini kita ada 1.100 anggota. Ya, kalau di Indonesia berarti times 2 lah ya, 2.500 lah ya. Ya, betul. Jadi di Indonesia kita dari beberapa daerah, jadi dari Jogja sampai Medan. Nah, ada yang ngerti diversity? Kalau zaman sekarang, tadi disampaikan oleh Mas Rati, ini kalau Gen Z, itu yang lahirnya tahun berapa? Siapa yang tahu? 1995 sampai 2010. Kalian lahirnya di situ kan? Jadi kalian ada Gen Z. Gen Z, kalau Mas Adi baru bahasa Inggris sebagai Gen Z, saya baca Gen Z. Jadi Gen Z itu adalah warga negara teknologi. Siapa di sini nggak punya handphone? Ayo, nak dibelikan loh ini. Wih, langsung angkat tangan. Benar nggak punya handphone? Bohong. Ada tuh, kan nggak mungkin. Siapa nggak pegang handphone, nggak kekinian lah. Pasti punya handphone. Jadi kita ini keragamannya, ala kata orang kita tadi, keberagamannya jadi beraneka ragam. Karena dengan handphone ini kita sudah bisa melihat dunia luar. Siapa yang suka K-pop? Pasti suka kan? Tuh, ada tanda-tanda. Nah, ini sudah menjadi salah satu keberagaman luar yang masuk ke kita. Nah, kalau tadi dibilangnya, yes, kita harus memilih apa yang baik untuk kita, dan yang tidak baik jangan kita ikutkan. Karena kita Indonesia punya adat sendiri, culture sendiri. Tapi tadi kayak Nyai juga bilang bahwa anaknya pergi keluar, tapi kembali lagi kita tetap warga negara Indonesia. Nah, konsep diversity, unity, Indonesia ini sekarang lagi di
Rahma. Ambil merdeka, ambil segala jurusan, ambil karena lebih banyak, ambil pola pikir lebih baik, kita diterima perusahaan juga lebih banyak, lebih memungkinkan. Nah, keanekaragaman ini tidak hanya bebas untuk memilih posisi, karena salah satu karakter kita dan kedewasaan kita adalah salah satu menjadi unsur di mana kita bisa bekerja. Nah, yang kedua adalah kemampuan. Nah, kalau sekarang ini lagi kemampuan itu orang yang kurang cacat ya, kayak di saudara. Di perusahaan saya, karena aturan pemerintah itu sudah ada. Kemerdekaan bagi mereka yang tidak utuh ya lahirnya, itu kita harus siapkan tempat untuk memudahkan mereka bisa bekerja. Dari 100 pegawai, kita harus meng-hire satu yang punya kekurangan. Jadi dan kita harus mempersiapkan fasilitasnya, prasarananya. Nah, kadang-kadang di Indonesia ini masih belum, tapi diupayakan oleh beberapa perusahaan. Jadi kayak kemarin di kantor saya di Metro di Indonesia, kita menerima yang pakai kursi roda. Ternyata di Indonesia ini dia naik mobil. Ada perusahaan Suzuki yang memberikan dia mobil, walaupun dia kakinya nggak berfungsi ya, jadi dia bisa nyetir. Jadi dia upaya untuk naik sendiri ke mobilnya. Pokoknya kalau saya lihat karena kebiasaan itu menjadi suatu kekuatan bagi dia. Nah, ini adalah kemerdekaan juga dalam Bhinneka untuk yang kurang mampu. Dan Indonesia sudah buat aturan bahwa tiap 100 pegawai itu 1 pegawai yang harus kita terima. Dan kita waktu itu kurang siap sebetulnya untuk menerima seorang pegawai yang pakai kursi roda. Teman-teman sekantor langsung membuat rem, karena kita kan ada tangga, jadi untuk dia bisa jalan sendiri naik kursi roda. Itu adalah kita saling menghormati di dunia pekerjaannya untuk karena Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau yang namanya equity, next is kesetaraan, betul. Nah, kesetaraan itu kalau yang kita jangan salah berpikir bahwa kesetaraan itu adalah seperti equality. Semua orang dikasih kebutuhan yang sama. Jadinya kayak di contoh ini equality, semua orang dapat tangga yang sama. Tapi kesian dong, yang kecil, yang pakai kursi roda, tetap aja nggak nyampe galian. Nah, kesetaraan adalah kita memberikan sesuai kebutuhannya. Jadi apa yang dibutuhkan itu yang kita berikan. Nah, ini adalah salah satu yang eksklusif, lepas daripada umur, gender, atau kemampuan, itu semuanya sama. Nah, di Rotary khususnya, kita punya program namanya Empowering Girls. Karena kita merasa bahwa masih para wanita itu tidak mendapatkan sekolah. Bukan, jadi Kartini ini udah berupaya, tapi di beberapa daerah terpencil masih ada umur 12 tahun diminta untuk nikah gitu. Nah, ini yang kita di Rotary mau berupaya untuk empowering girls, supaya para anak-anak cantik-cantik ini yang di sini mendapatkan kesempatan yang sama. Saya mungkin share sedikit, saya bekerja waktu itu tahun 77. Pertama kali saya bekerja di perusahaan asing, tahun itu saya pegawai, saya sekolahnya di luar. Saya kembali, diterimanya hanya sebagai sekretaris. Perempuan itu dicapnya sebagai sekretaris. Walaupun saya lulusan human behavior, perilaku manusia, tetap aja sekretaris. Padahal saya maunya masuk ke human resources. Tapi pada saat itu memang perempuan tuh berarti sebagai sekretaris. Nah, sekarang udah berubah.
karena beberapa perusahaan mau perempuan menduduki posisi tinggi. Jadi dan tapi ini belum semua. Nah, ini adalah kemerdekaan bagi para perempuan. Kadang-kadang di sini masih agak kurang menerima, tapi harapannya dalam waktu dekat ini sudah menjadi satu yang global ya. Iya. Global citizen. Oke, 2 menit lagi di Jidita. Oh, sudah. Keberagaman adalah kekuatan. Ini kita mau bisa sampaikan dalam bahasa Inggrisnya ini diversity. Kita perlu keberagaman. Kita butuhkan keberagaman dalam berpikir. Jadi semua ini harus ditangkap dan didengarkan. Jangan mentang-mentang tua atau muda, atau yang tadi ada menyebutkan yang muda jangan didengarnya. Karena anak-anak muda ini banyak idenya. Di Rotary Club kita lebih banyak anak muda sekarang, karena kita bisa bekerja dengan mereka. Luar biasa. Terima kasih District Governor Dito Soekardi. Oke, ini 2 nggak boleh. Ini karena saya moderator, mohon maaf agak maksa. Ferdi nanti kita kesempatannya bisa langsung japri ya. Kita kasih kesempatan 2 penanya terakhir. Sorry, saya kasih 2 sesi. Yang pertama 2 penanya untuk Digidite ya, yang ingin bertanya mengenai Rotary Internasional, dan bocorannya kalau tadi kita bicara, oh kita mau belajar setinggi-tingginya dimanapun. Ini bukan gosip, bukan hoax, tapi kalau Rotary Internasional memang sangat terkenal dengan fellowship, peace fellowship. Jadi banyak juga beasiswa yang diberikan oleh Rotary Internasional melalui program-program peace fellowship. Jadi boleh klik ke www.rotary.org. Silakan cari tahu apa yang ada di situ, dan di sana juga bisa dilihat kalau istilahnya adalah showcase dari proyek-proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh seluruh Rotary Club di dunia. Oke, 2 pertanyaan untuk Digidite. Oke, ke belakang, Mbak. Nah, betul itu. Nah, mic ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, sebagai orang awam yang tidak mengetahui itu Rotary, apa sih landasannya dibentuknya Rotary, dan apa saja sih yang manfaat atau dampak yang sudah diberikan Rotary untuk Indonesia itu sendiri, dan apa sih alasan yang penting bagi kami para mahasiswa ataupun orang umum untuk bergabung dengan Rotary? Terima kasih. Terima kasih. Saya tadi nggak nangkep namanya Mbak siapa? Noris. Oke. Mbak Noris habis pakai masker jadi nggak bisa baca judulnya. Terima kasih. Rotary ini asal muasalnya adalah para pengusaha yang ingin berbagi dari pengusaha yang berhasil, berbagi untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu awalnya dari Amerika begitu. Nah, langsung kenapa namanya Rotary? Mereka untuk membahas apa yang dibutuhkan oleh komunitas mereka, itu mereka lakukan rapatnya keliling antar rumah. Jadi antara member itu dari satu rumah ke rumah. Jadi mereka namanya rotate kalau bahasa Inggrisnya. Jadi sebutannya Rotary. Jadi Rotary itu bukan spare part ya. Rotary itu adalah karena mereka meetingnya untuk membahas yang terbaik untuk komunitas mereka, itu berkeliling. Nah, hal-hal yang telah kita lakukan itu alhamdulillah sudah banyak sekali. Salah satunya kalau benar kata PP Ririn, saya keliling. Saya kemarin baru kembali dari Lampung. Di sana Rotary melakukan karena ini lagi musim panas,
melakukan proyek irigasi untuk para petani di daerah Lampung sepanjang 4,1 km. Airnya itu, jadi mereka membuat irigasi air agar sawahnya itu terus mendapatkan air walaupun di musim kering. Nah, airnya itu diambil dari suatu bendungan ya, reservoir yang oleh pemerintah. Ini kita kalau kerjasama pasti dengan pemerintah, karena kita minta dukungan pemerintah. Dan hasil proyeknya itu kita kembalikan kepada penduduk setempat, ke kelurahan atau ke kecamatan untuk melakukan pengawasan seterusnya. Nah, ini kemarin para petaninya sangat bersyukur karena mereka bisa terus mandiri, nggak langsung ganti haluan untuk berjual lain, karena kadang-kadang di musim kering ini nggak bisa panen. Jadi mereka udah pasti bisa panen, insya Allah ya, bisa panen setahun dalam 2 kali. Itu salah satu proyek berikutnya adalah saya juga kemarin baru dari Jogja. Itu di Jogja ini sekarang TPA-nya oleh Sultan Gubernur itu ditutup. Jadi tempat pembuangan akhirnya itu ditutup. Jadi di Rotary memberikan konsep untuk para penduduk melakukan namanya multi vertical drainage atau dibilangnya super biopori. Jadi mereka swadaya menanam sampahnya, dikasih tetes tebu dan MK4 untuk nanti dijadiin pupuk. Nah, ini ibu-ibunya yang mengelola, karena sampah organik itu kan dari ibu-ibu ya, bukan dari ibu-ibu. Dari dapur. Ibu yang bingung ya pikirnya karena sangat banyak. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Rotary. Di Palembang kita membantu untuk mencegah stunting, karena stunting ini adalah agak menghambat generasi penerus bangsa. Jadi di Palembang ini continuously secara terus-menerus memberikan makanan bergizi dan memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang menikah muda untuk selalu menjaga diri agar anaknya lahir tidak stunted namanya, tidak kena stunting. Ini adalah sebagian, banyak sekali. Kita bilangnya it's a miracle of Rotary yang kita lakukan untuk membantu masyarakat setempat, dan kita mengembalikan lagi. Salah satunya adalah air bersih, karena air bersih ini banyak sekali. Kami dari Jogja sampai Medan di beberapa tempat melakukan pelayanan, kita bilangnya pelayanan kemanusiaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu sebagian, kalau mau silakan masuk ke Palembang. Oh ya, kita bisa cek di www.myrotary.org ya. Kalau teman-teman tadi pertanyaan adalah apa sih yang dilakukan Rotary? Tadi sudah diceritakan sama Digidite. Semua yang kami lakukan adalah proyek kemanusiaan untuk komunitas kita, sekitar kita, dan masyarakat kita, dan tentu saja yang berdampak ya. Jadi banyak sekali, kalau termasuk diantaranya adalah air bersih. Palembang pun juga punya proyek sanitasi dan air bersih. Kalau adik-adik tahu di jalur Pasang Surut, nah itu adalah salah satu wilayah dari Rotary Club Palembang yang berikan bantuan berupa gentong-gentong air bersih ya. Jadi bisa kalau kapan-kapan yang ada dari daerah jalur silakan cek ada nggak gentong Rotary gitu. Orang taunya gentong Rotary ya. Nah, itu salah, hanya sedikit yang kita lakukan, tapi banyak sekali karena kita punya 7 fokus area. Nanti boleh dicek di website 7 fokus area, diantaranya adalah tadi sanitasi air bersih, pendidikan dan literasi, peace building ya, seperti kita lakukan sekarang, menjelaskan tentang bagaimana konsep perdamaian, lalu kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit, lalu ada lingkungan hidup, dan community economic development atau pemberdayaan UMKM ekonomi. Tambahin, kalau kita ngomongin mengenai merdeka dalam bineka, nah di Rotary ini kita kerja tidak Indonesia sendiri ya, kita juga beragam. Kita dapat bantuan dari Jepang, Korea, Amerika, dari Taiwan. Jadi mereka yang mendukung pendanaan kita juga. Jadi itulah di dalam Rotary kita sudah belajar juga untuk diversity. Jadi semua punya pemahaman sama untuk kita saling membantu
di dunia lagi, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi kita adalah bagian dari dunia. Dan pertanyaannya bagaimana caranya? Silakan daftar. Nanti ngobrol sama Presiden Ferdi Kawi. Kalau adik-adik bisa bergabung dalam Rotary Club Palembang yang lebih senior nggak boleh, yang lebih dewasa, yang lebih duluan lahirnya, boleh mendaftar di Rotary Club Palembang. Ya, jadi manfaatnya apa? Manfaat tadi ada pertanyaan yang terakhir, manfaatnya Diji. Manfaatnya apa Diji? Manfaatnya satu, PMA, penanaman modal akhir. Kalau saya dengar, kalau ada orang perbankan ya, investasi kan lebih baik dari awal ya, dari muda ya. Nah, PMA juga harus dari awal. Dibiasakan, yang pentingnya dimulai dibangun dari muda. Oke, pertanyaan sudah dua ya pertanyaan. Belum. Satu orang lagi. Nah, ya Mas Yan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam Firdaus dari Universitas Sriwijaya. Mungkin pertanyaan saya lebih ke praktis di dunia kerja sih, karena tadi sedikit menyinggung mengenai dunia kerja juga, mengenai tema kita merdeka dalam kebinekaan. Itu secara otomatis praktiknya adalah bagaimana menyatukan pendapat dari beberapa orang yang memiliki mindset ataupun statement yang berbeda-beda. Nah, kayaknya nih di dunia kerja juga kan banyak nih kayak isi kepala itu beda-beda, opini itu beda-beda, decision yang diambil itu beda-beda. Mungkin based on experience dari Bu Dite Soekardi bisa dijelaskan itu gimana caranya kita menyatukan kepala-kepala dari orang yang berbeda itu khususnya dalam dunia kerja. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya kepala cuma satu ya. Tapi kalau kita masuk kerja, memang awalnya kita harus belajar. Yang penting kita harus belajar dan menjadi jati diri. What is your passion? Apa yang diminati? Apa yang memang ditugaskan? Nah ini cukup jelas. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Mbak Rahma. Panggilannya Rahma apa Santi? Bebas ya. Jadi memang di dunia kerja yang saya alami memang tidak senyaman yang kadang-kadang kita pikir oke, kita kerja terus, tapi banyak sekali dinamikanya. Nah itu dinamikanya itu jangan dilihat dari aspek negatif, positif, bahwa itu pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau memang di atasan kita ada 3 yang kadang berbeda, tunggu sampai mereka cocok ke satu. Kalau enggak ya kita, kecuali kita atasannya ya, kalau kita atasannya ya kita harus mengambil keputusan. Nah ini adalah pembelajaran untuk kita menjadi seorang pemimpin. Nah nggak semua orang, kadang-kadang orang menduduki suatu posisi tinggi bukan berarti pemimpin sejati ya. Di Indonesia ini sorry to say masih ada yang kita ditaruh aja, padahal belum tentu kita adalah seorang pemimpin, belum tentu kita punya karakter yang tepat. Jadi pipeline ke leadership atau pemilihan pemimpin itu masih rancu karena tergantung perusahaannya juga. Banyak sekali perusahaan yang GBK atau perusahaan keluarga, karena kita juga nggak bisa berbuat banyak. Tapi selama kita enjoy, Anda senang mengerjakan apa yang Anda lakukan, jangan terlalu mikir bahwa oh kita beda pendapat. It's okay, beda pendapat is okay, tapi itu bukan urusan kita. Kecuali itu urusan kita yang harus gerakan, harus kita ambil keputusan. Tapi kalau itu di atas, kita tunggu aja sampai mereka selesai. Kalau enggak kita frustrasi sendiri, stres sendiri. Nanti mesti ketemu Bro Joni kalau mental. Hidup ini enjoy aja. Kalau tidak suka, saya terus terang saya berhenti dari perusahaan sebelumnya karena saya tidak suka dengan atasan saya. Bukan karena apa, karena mereka kadang-kadang zaman dulu itu saya bekerja dengan orang asing yang selalu melihat bahwa orang Indonesia itu inferior ya, mereka superior. Nah itu saya nggak suka, saya sekolah di luar, jadi saya pikir enggak, ya saya memutuskan bahwa this is not the company for me. Jadi saya pindah, alhamdulillah saya masuk, terus terang saya bilang bahwa daripada saya kerja untuk orang asing, saya mau bekerja untuk perusahaan Indonesia. Ya Allah juga mengabulkan, saya masuk ke Menko, which is punyanya orang Indonesia. Nah ini, jadi untuk saya bekerja lebih nasionalis ya.
lebih senang, lebih bahagia dan mengikuti aja karena tujuannya baik untuk kemajuan bangsa Indonesia itu. Jadi punya prinsip sendiri dalam bekerja juga. Jadi jangan dia berantem terus gimana ya, kalau emang gak ada urusan sama kita jangan dipikirin, enjoy aja sampai satu titik you want to change your will and do something else. Oke? Keren ya. Ini adalah jawaban dari benar-benar expertnya, 43 years ya sebagai profesional di oil company milik Indonesia ya, almarhum Bapak almarhum Arifin Panigoro. Jadi luar biasa pengalamannya. Yang perlu pertanyaan lebih lanjut silakan nanti bisa DM. Hari ini kita tutup karena waktunya sudah jam 15 lewat ya. Karena saya masih mau memberi kesempatan kepada para narasumber kami yang ada di depan ini satu kalimat penutup masing-masingnya. Satu kalimat aja loh ya. Coba sekarang pikirkan dulu. Boleh satu kalimat tapi 10 paragraf beda. Jadi satu kalimat terakhir dari masing-masing narasumber yang menjadi kesimpulan dari apa sih merdeka dalam bineka. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Ramasanti. Baik, karena diminta satu kalimat, saya kasih satu kalimat. Jangan mau terus dijajah oleh hubungan pendidikan, mari keluar dari mereka untuk memilih kesukaan kita untuk belajar. Terima kasih. Cocok. Kepada Yai, mohon satu kalimat penutup dari Yai. Saya punya cucu yang berpengalaman dididik dengan program Merdeka Belajar sebelum Menteri melakukannya, dan dari situ saya mendapat kesimpulan bahwa sangat besar peluang yang kita dapatkan kalau itu betul-betul kita kerjakan dan kita berdiri. Tekun kuncinya. Monggo di Cidita. Balik lagi, merdeka is a mindset. So think positive and reject the negative, reject the haters, and just be yourself and achieve what you want to achieve. That's all. Oke, loncat ya, yang paling muda terakhir ya. Oke, kita ke PP Joni dulu. Satu kalimat penutup. Sebagai seorang hipnoterapis, saya menyampaikan setiap emosi butuh ekspresi. Ekspresikan dengan baik supaya kita merdeka secara mental. Oke. Dan last but not least kita dengar dari anak muda yang seumuran dengan saya. Merdeka dalam bineka is not only about living side by side, but living inspiring each other in diversity. Yang artinya? Jadi merdeka dalam bineka itu bukan hanya tinggal bertetangga atau bersebelahan, tetapi juga harus menginspirasi satu sama lain dalam keberagaman. Sip. Karena sudah 5 narasumber memberikan kesimpulan yang luar biasa, maka saya moderator sore hari ini ingin pamit mundur diri ya. Moderator tidak akan menutup dengan kalimat, tapi akan menutup dengan sebuah pantun. Hari ini saya cari sendiri, mana Givano? Oke. Hidup damai adalah seni. Ulang ya. Hidup damai adalah seni. Masak daging, beri kemiri, nggak nyambung kayaknya. Oke, masak daging, beri kemiri. Bersyukur kita berkumpul di sore hari ini. Sejuta nikmat telah diberi. Satu lagi ya. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Pakailah ya. Puluhan menit duduk di depan. Oke, semoga sarasehan hari ini memberi makna. Oke. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami serahkan kembali ke MC ganteng dan cantik ini. Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih kepada 5 narasumber yang sangat luar biasa sore hari ini. Pembahasannya yang sangat bermanfaat. Betul sekali Pak Faris. Menghadirkan berbagai orang-orang yang udah ahli di bidangnya dan Betul. Bicarakan terkait dengan hal-hal yang mungkin belum kita ketahui dan hari ini kita menjadi lebih paham dan bisa menciptakan kedamaian bersama-sama. Jadi insight baru pun banyak kita dapatkan di sore hari ini. Oke, jadi sebelum kita mempersilahkan moderator dan juga pembicara untuk duduk ke tempatnya kembali, kita akan memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada seluruh pembicara kita. Silakan kami mengundang Presiden Ferdi Kawi Presiden Ferdi Kawi didampingi oleh Asisten Gubernur Ratna Naida. Kepada Presiden Ferdi Kawi dan juga PJ Ratna Naida disilakan untuk bersama dan pengarahan apresiasi yang berupa ketika memberikan namanya. Semoga apresiasi ini bisa memberikan kenangan kali dan juga bisa tetap terus menginspirasi dalam hal kebaikan. Baik, boleh sekalian dokumentasi. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya penyerahan apresiasi kepada Bapak Jadian Abdullah selaku Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita serahkan kepada Diji Dite. Selanjutnya apresiasi kepada Nasrati Amalia selaku penerima program WISE. Program WISE ini program yang lumayan terkenal di kalangan mahasiswa karena memang agak sulit untuk menjadi bagian dari program WISE ini. Oke, apresiasi selanjutnya diberikan kepada narasumber Johnny Yusuf selaku clinical hypnotherapist. Terima kasih banyak kepada Pak Johnny Yusuf telah memberikan berbagai pengalaman tentunya. Betul sekali. Yang bisa kita gunakan mungkin dalam memanage mental issues ataupun Betul. yang kita miliki. Dalam hal emosi dan berekspresi. Betul banget sih. Boleh selanjutnya foto bersama dengan PR tadi, PR tadi 2024 dan juga IPP Andi untuk naikkan spanduk foto bersama. Silakan PR tadi. Dan juga undang seluruh rekan-rekan untuk maju ke depan kepada IDR dan juga member of Record Partner. Oke, silakan maju ke depan. Baik, semuanya posisi kita foto dulu. 1, 2, 3. Tangan senyum. 1, 2, 3. Mungkin boleh jempolnya kencingin kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir merdeka. Izin merdeka ya. Posisi. Oke, turun dulu tangan. Boleh tangan senyumnya yang bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tepuk tangan. Panitia yang telah melaksanakan bidang sarana dalam tema Merdeka dalam Bhinneka. Terima kasih kepada para narasumber. Kepada narasumber kita persilakan untuk duduk kembali. Oke, tentunya kegiatan kita pada hari ini sore ya, Iya dong. malam kayaknya.
Ya. Caranya nggak mengalami dari kegiatan ini dengan begitu saja. Betul. Di tengah-tengah kita saat ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Betul sekali. Boleh untuk Kita undang ya. kepada Lurah Kota Batu Dengan Ibu untuk maju ke depan memberikan kesempatan 2 kata kalimat sambutan Ibu barangkali atau bisa ada pesan yang disampaikan kepada teman-teman kita semua tentang kegiatan hari ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Yang kami hormati seluruh narasumber yang ada pada sore hari ini, yang kami sayangi dan kami banggakan adik-adik, para mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Kota Palembang. Saya di sini sebagai Lurah Kota Batu sekaligus tadi menjawab mungkin pertanyaan dari adik kita bahwa apa sih dampaknya adanya atau kegiatan Rotary ini buat kita ya. Saya adalah mewakili Lurah Kota Batu. Pada tahun 2022, Kota Palembang itu memiliki angka stunting yang sangat tinggi sekali. Pada saat itu 416 angka stunting yang ada di Kota Palembang. Dan dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, nomor 1 peringkat tertinggi adalah Kecamatan Iling Timur 3, dan mirisnya adalah 270 penyumbang stunting tertinggi itu adalah kelurahan di mana saya menjadi lurahnya di situ. Tentunya saat itu bukan suatu prestasi yang baik bagi saya, dan kami pun sebagai pemerintah setempat berusaha untuk bagaimana menurunkan stunting yang ada di kelurahan saya. Dan di sekitar bulan 5 kami mendapatkan bantuan dari pertama Rotary Melik kami mungkin dari berbagai media pada saat itu bahwa Kelurahan Kota Batu menjadi angka stunting yang tertinggi di Kota Palembang, dan kami pada saat itu didatangi oleh Bu Ratna di Posyandu yang sudah kami resmikan, yaitu yang satu-satunya Posyandu stunting yang ada di Kota Palembang pada saat itu, yaitu Posyandu Matahari di Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Iling Timur 3, Kota Palembang. Dan pada saat itu dengan berbagai upaya kami bersama dengan seluruh CSA baik itu pemerintah maupun pihak swasta berusaha untuk melakukan penurunan angka stunting, dan puncaknya kami dilirik oleh Rotary Club. Kami sangat berbahagia dan berbangga hati saat itu adanya Ibu Ratna bersama teman-teman dan kemudian Pak Andi. Kami pada saat itu melalui pendataan yang sangat ketat, tidak mudah sekali untuk mendapatkan bantuan yang tanpa data yang akurat. Kami selama mungkin lebih kurang 2 bulan ya Bu ya, pada saat itu dilakukan pendataan, dan alhamdulillah kami Kelurahan Kota Batu terpilih untuk mendapatkan pemberian makanan tambahan pada saat itu sebanyak 11, ada 9 balita dan 2 ibu hamil, dan 2 ibu hamil ini dilanjutkan pada anaknya setelah melahirkan. Pada saat itu setiap hari diantar makanan tambahan tersebut dan diantarkan oleh kader-kader Posyandu yang ada di Kelurahan Kota Batu, dan dampaknya ini sangat besar sekali buat kelurahan kami. Tadinya anak-anak yang dengan angka stunting yang ada di Kelurahan Kota Batu sekarang sudah mengalami berat badannya naik dan tinggi badannya naik. Dan pada saat ini angka stunting yang ada di Kelurahan Kelurahan Kota Batu dari jumlah 270 berada di angka 3 saja. Dan tujuan kami pun kami ingin zero stunting yang ada di Kelurahan Kota Batu. Dan pada saat ini mungkin akan closing di awal bulan, mungkin di September, dan harapan kami ke depan kami tetap ingin meminta kepada Rotary untuk memberikan bantuan kepada kelurahan kami. Bapak dan Ibu, ada program Ayo Turunkan Stunting, ada lagi bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada kelurahan kami. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan UMKM yang ada di kelurahan kami. Bapak Andi bersama teman-temannya dari Rotary Club itu memberikan bantuan bagaimana bisa meningkatkan UMKM yang ada dengan memberikan
pelatihan pembuatan kue. Kemudian pada saat itu kue pukis dan itu bersama ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan Kuto Batu. Dan kemudian yang ketiga yaitu bantuan dari Rotary itu adalah budi kampek ya. Itu adalah budidaya bagaimana kita bisa produksi sendiri ikan itu hanya di dalam ember itu, kemudian itu kita dikasih oleh Rotary tahap pertama yaitu 4 buah, kemudian di tahap kedua yaitu 7 dan ini tahap ketiga yaitu 10. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Rotary dan budidaya ikan lele di dalam ember ini sangat membantu sekali, terutama dikhususkan kepada ibu-ibu yang anaknya stunting, di mana pada saat mungkin bukan untuk dijual, tapi pada saat hari itu mungkin karena mata pencarian mereka ada buruh tidak mendapatkan hasil atau uang, setidaknya hari itu anaknya masih bisa memakan ikan dan memetik sayur kangkung di atas budi kampek tersebut. Itu mungkin yang sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi kelurahan dan anak-anak stunting yang ada di Kelurahan Kuto Batu. Dan 3 minggu yang lalu kami pun sudah launching lagi dengan dibantu oleh Rotary dan SAN ya, Sekolah Anak Nusantara, yaitu Sekolah Nusantara. Dan alhamdulillah sudah ada 100 anak sekolah yang ada di situ dan setiap minggu dilakukan pendidikan, edukasi. Anak-anak ini dari usia 3 sampai 18 tahun itu diutamakan anak-anak yang belum bisa baca tulis, kemudian ada juga yang sudah putus sekolah ya. Karena kita ketahui bahwa kelurahan saya, Kelurahan Kuto Batu ini adalah kelurahan yang memang di bawah standar ekonominya dan mayoritas pendidikannya sangat rendah sekali. Jadi itulah dampak yang sangat besar sekali yang bisa diberikan oleh Rotary tadi, yang menjawab juga pertanyaan dari adik mahasiswa tadi, apa dampak yang sudah dilaksanakan Rotary untuk kita. Terima kasih sekali lagi Pak Andi, terima kasih Ibu yang sudah datang ke sini. Kami tetap mengharapkan Rotary Club tetap memberikan yang terbaik, terutama untuk Kelurahan Kuto Batu, terutama untuk masyarakat kita, Kota Palembang dan Indonesia. Merdeka! Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu langsung Pak Lurah dari Kelurahan Kuto Batu. Dan tentunya teman-teman, kalau kita hanya berbicara tanpa ada menampilkan sesuatu, mungkin teman-teman sini masih ada yang nggak percaya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rotary maupun Rotary. Ini kami sajikan video dokumenter selama Rotary dan juga Rotary mengerjakan berbagai program bersama dengan teman-teman adik-adik kita yang ada di Kuto Batu, di Kuto Batu. Oke, let's see. Suatu negara dikatakan mengalami masalah stunting bila jumlah kasusnya berada di atas 20%. Sementara itu, berdasarkan data tahun 2018, jumlah kasus stunting di Indonesia adalah sebanyak 30,8% atau 3 dari 10 anak Indonesia. Pengetahuan ibu yang kurang memadai, infeksi yang berulang, sanitasi buruk. Stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Anak akan lebih tinggi beresiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Sedikit saya akan menjelaskan proyek Ayo Cegah Stunting yang kita lakukan di Kuto Batu. Proyek ini adalah proyek yang berkesinambungan yang sebelumnya sudah kami lakukan di Tujuh Ulu dan sekarang kami lakukan di daerah Kuto Batu dengan 10 penerima manfaat yang terdiri dari balita di bawah umur 2 tahun dan ibu hamil. Adapun program yang kami lakukan ini adalah terdiri dari 3 baik, kami menyebutnya seperti itu, yaitu gizi baik, ekonomi baik, dan sanitasi baik. Adapun gizi baik yang kami lakukan adalah kami memberikan tambahan makanan sehat kepada 10 penerima manfaat di daerah Kuto Batu.
Batu setiap hari selama 365 hari. Yang kedua adalah ekonomi baik. Apa sih yang kami lakukan untuk ekonomi baik? Ekonomi baik kami lakukan ada dua. Yang pertama adalah pelatihan pembuatan kue dan roti kering kepada para kader dan penerima manfaat, di mana hasilnya nanti akan dijual dan digunakan untuk perbaikan ekonomi dari kader dan penerima manfaat tersebut. Bukalah mata dan lihat dunia, mentari menyinari, meneduhkan jiwa dan hati. Yakin segalanya akan kita raih, tunjukkan pada dunia bahwa kita pemenangnya. Pada hari ini sangat berterima kasih kepada Rotary Club yang selama ini sudah sangat memperhatikan keluarga kami, khususnya balita-balita stunting. Kami yang paling mendapatkan bantuan yang terus-menerus adalah dari Rotary Club ya. Jadi kami mendapatkan bantuan pemberian makanan kepada 11 ada 4 balita stunting, kemudian ada ibu menyusui dan juga ada ibu dengan hamil risiko tinggi kekurangan gizi. Semangat selalu sebarkan sukacita. Dampaknya sangat signifikan, anak-anaknya aktif, sehat, dan mereka lebih lincah dan lebih aktif lagi agar bisa memberikan manfaatnya kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga bisa memberikan dampak yang lebih luas untuk pencegahan stunting. Alhamdulillah, kesan saya selama dapat bantuan dari Rotary Club, alhamdulillah anak saya ada naik pertumbuhan berat badannya, tingginya sebelumnya yang kurang, mas sekarang udah naik 2 kilo jadi 9 kilo, sebelumnya Bu 7 kilo. Alhamdulillah juga saya juga dapat bantuan. Semenjak hamil ini dapat bantuan susu, nasi juga, buah setiap hari, pokoknya makan buah harus. Kita bisa menaklukkan dunia, kobarkan semangat selalu, sebarkan sukacita. Kita akan mengundang Ibu Dian Lestari selaku Ketua Posyandu dari Kuto Batu. Sekarang itu maju depan dan untuk panitia yang akan memberikan apresiasi, silakan. Ayo kasih. Jadi ada lagi maaf video. Kami mengundang Presiden Vertikal Video untuk maju depan. Ini ada apresiasi dari Rotary Club of Palembang pada Ibu Dian Lestari. Mungkin pelaksanaan bisa dilihat sebagai sebuah keren dari perjuangan yang sangat luar biasa, karena mulai dari selesai siang agar bisa diberikan dengan oleh Rotary Palembang. Kami juga mengundang Diji kita untuk maju depan Diji untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Lurah Kuto Batu. Tentunya program dan kegiatan ini nggak total kita berhasil capai dalam ini jika tanpa adanya bantuan dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, teman-teman. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh Rotarian yang telah bergabung di Rotary Club of Palembang, membantu baik itu dari segi dana, tenaga, maupun kemampuan yang dimiliki seperti itu. Memang ya tergantung kita udah biasa kerja terus kuliah dan sebagainya, karena itu kita butuh bahan bakar sosial yang dimana banyak banget sih sebenarnya yang bisa kita dapetin, salah satunya dengan bergabung dengan organisasi aktivis positif mengikuti misi untuk kemanusiaan. Betul sekali, terkadang kita larut ya dalam keseharian kita. Nah, disinilah Rotary dan Rotary itu hadir dalam keseharian kita untuk menjadi pribadi yang lebih positif dan bermanfaat bagi sesama.
Betul banget, karena kadang tuh kita harus melihat kiri kanan juga ya. Nggak bisa sehari-hari itu dorong ke atas, kita tuh harus lihat ke bawah juga. Benar. Kiri kanan, kira-kira ada nggak sih teman-teman kita, adik-adik kita yang perlu bantuan, uluran tangan dari kita. Bantuan tuh gak harus serta-merta dalam segi materi, Betul ya. sekali. Kita bisa bantu dalam segi kemampuan kita yang kita miliki. Sebagai mahasiswa mungkin bisa nanti bergabung di kegiatan kita Art Rektor Palembang bersama dengan Senyum Anak Nusantara. Itu kita sama-sama belajar mengajar, kita tuh sebenarnya sama anak tuh sama-sama belajar. Kita mengajarkan apa yang kita ketahui ke anak-anaknya, dan kita pun belajar gimana caranya kita bisa menyampaikan informasi tersebut ke anak-anaknya. Betul sekali, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam Rotrek dan Rotary Club of Palembang ini. Dan yang terakhir, organisasi ini terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin bergabung, ingin bersama-sama melaksanakan misi kemanusiaan bersama dengan Rotary Club of Palembang maupun Rotary Club of Palembang. Silakan untuk menghubungi kami melalui media sosial yang ada. Nanti kita akan bantu untuk join ke organisasi ini, seperti itu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih Faris. Betul banget sih, dan gak hikmat rasanya kalau kita nggak nanyain. Betul. Testimoni ataupun kesan-pesan Betul dari sekali. peserta dari kegiatan Sehari Sehat dengan tema Merdeka dalam Bhinneka. Oke, di sini aku sama C Novi bakal cari satu orang cewek, satu orang cowok untuk memberikan maju ke depan bersama kami di sini menyampaikan testimoni. Apa sih manfaat yang sudah? Ada yang berani di depan? Ada yang berani? Ayo. Kita butuh 2 orang cewek, 2 orang, 1 cewek, 1 cowok untuk memberikan testimoni tentang apa sih manfaat yang kalian dapatkan dari acara Sarah Sehat sore hari ini. Betul banget. Silakan teman-teman yang ingin sukarela. Oh, silakan di depan. Silakan. Satu lagi. Gak apa-apa, teman-teman tinggal sebutkan kesan-pesannya, testimoninya dari hati yang paling dalam. Oke, mana nih tim wanita nih? Satu lagi, ayo wanitanya yang temenin. Asing yang dia coba sendiri di depan. Oke, satu lagi. Oh ya, dari testimoni ini kita akan memberikan juga hadiah ya kepada 2 peserta. Betul sekali. Oke, silakan, ada teman-teman. Satu lagi nih kita butuh. Oke, silakan. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Berani untuk maju depan dan memberikan kesan-pesan. Oke, terima kasih kepada MC telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan dan saran. Pertama-tama terima kasih kepada pembicara telah memberi ilmu dan pengalamannya, materinya tadi sangat banyak masuk ke kami. Sebelumnya, pertama saya perkenalkan, nama saya adalah Nelson Indra Jonathan Lumembao. Saya berasal dari Prabu Muli dan saya Universitas PGRI Palembang. Saya di PGRI mengambil jurusan manajemen bisnis. Di sini saya akan menyampaikan yaitu pertama manfaat dari pemateri dari kelima materi tadi, yaitu pertama saya mendapatkan ilmu yang sangat besar karena saya mendapatkan pertama itu keagamaan, kedua kependidikan, ketiga adalah tentang terapi, keempat itu tentang materi atau pekerjaan, dan kelima itu sebagai milenial. Di situ saya sangat menyukai dalam 5 pemateri tadi karena pengalaman itu atau ilmu itu tidak didapat bukan di dalam suatu kampus saja, melainkan di luar. Seperti sini saya mendapatkan seminar, itu pengalaman saya, dan saya juga orangnya hobi mengikuti seminar karena bagi saya ilmu dan pengalaman itu tidak ada batasnya. Karena cuma usia saja yang ada batas, tapi ilmu dan pengalaman di usia manapun itu bakal dapat terus dapat asal kita ada kemauan. Terima kasih. Terima kasih testimoni yang sangat luar biasa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya masuk memberikan testimoni saya pada saat sore hari ini menjelang malam, saya ingin berterima kasih kepada pembicara acara pada hari ini karena telah memberi
bagi saya banyak sekali ilmu baru, terutama seperti merdeka dalam agama, terus merdeka dalam pendidikan, dan juga ada pembicara anak muda seperti saya juga yang memberi saya banyak inspirasi untuk saya kedepannya melanjutkan pendidikan saya. Dan yang pastinya sebagai anak muda saya juga ingin mengembangkan diri saya, terutamanya di luar kegiatan saya di kampus dan sekolah, tapi juga saya ingin mengembangkan diri saya ke dalam sebuah organisasi. Dan dari acara ini juga saya baru mengetahui ada organisasi yang namanya Rotary, dan ternyata Rotary telah membawa impact besar di kehidupan masyarakat di Indonesia, terutamanya juga di area Palembang. Terima kasih. Oke, testimoni yang sangat luar biasa, yang sangat tulus dari kedua teman kita sore hari ini. Dan tentunya pihak panitia merasa terharu karena pesan-pesan yang disampaikan oleh para narasumber bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Dan juga mungkin aku boleh meminta pada pihak panitia untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang sudah berani untuk menyampaikan pesan-pesan Bapak. Oke? Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita yang berani untuk menyampaikan pesan-pesannya. Oke, terima kasih banyak. Balik ke posisinya. Oke, nih. Oke, last but not least. Kita akan memberikan door prize lagi nih, teman-teman. Kepada teman-teman semua udah pegang nomornya, udah pegang nomor masing-masing. Udah. Jadi dengan nomor itu kita akan ambil door prize-nya, kira-kira 10 orang beruntung pada sore menjelang malam hari ini yang mendapatkan hadiah menarik dari Bank Mandiri. Oke, jadi akan ada 10 door prize menarik persembahan dari Bank Mandiri untuk kita semua di sini. Dan untuk nomornya akan diambil secara langsung oleh para pemateri kita. Dan kita langsung tanyain aja kira-kira nomornya nomor berapa. Oke, langsung ya. Mulai dari Oke. Proses pengambilan nomor undian door prize sedang berlangsung. Yang ada? Oke, sudah ada 5 nomor yang beruntung di tangan saya. Mungkin boleh bacain nomor yang ada di tangan Cece dulu nih, Cece. Oke, pemenang door prize pertama dengan angka 040. Ayo nomor 040. Oke, silakan maju depan. Soalnya nomor yang ada di tangan saya. Silakan simak baik-baik teman-teman. 041. Berurutan ya, Faris. Oke, selanjutnya 020. Ada ya. Oke, selanjutnya simak baik-baik teman-teman. 034. Ada? Ada. Oke, selanjutnya 017. Silakan. Oke. 022. Selanjutnya dengan nomor undian 037. Ada? Sudah berapa? Oke, nomor selanjutnya dimenangkan oleh 039. 039 ada orangnya? Hangus? Oh enggak ada orangnya. Oke. Nomor terakhir. Oke, iya. Ini semuanya pengulangan nih. 044. 044? Oke, yang terakhir. Silakan dengarkan dengan sesama teman-teman. 03. Ada? Gak ada orangnya? Oh, ada. Kalau nggak ada biar hadiahnya apa Benar, untuk MC dong.
Oke, silakan teman-teman untuk mencoba menggunakan door prize dan kami undang dari Bapak Ibu Pak Bank Mandiri untuk maju ke depan menyerahkan door prize dari Bank Mandiri. Betul. 10 pemenang door prize hari ini hadiah dipersembahkan oleh Bank Mandiri. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk melakukan aktivasi yang dimilikinya. Betul sekali. Karena itu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua dan banyak banget promo yang dapat didapatkan melalui penggunaan transaksi melalui akun ini. Betul sekali. Oke, hadiah sudah diserahkan satu persatu oleh perwakilan dari Bank Mandiri. Benar banget. Jadi betul banget. Oke, kita akan bersama dulu. Silakan merapatkan tangan teman-teman semua. Merapat. Silakan merapat. Oke, sebelumnya bersedia. Oke, jadi kita satu, dua, tiga. Oke, jadi 1, 2, 3. Oke, Oke, silakan kembali. Oke, ini adalah foto bersama sebelum acara ditutup. Teman-teman narasumber untuk berdiri. Berdiri ke sini, izin Ibu Bapak. Tenang aja, jadi ya fotonya dari manggung. Oke, kepada Rotarian silakan maju semua. Oke, kepada seluruh peserta kegiatan Sarhan dalam Bhinneka, silakan berdiri semuanya teman-teman. Silakan untuk berdiri teman-teman semua. Untuk teman-teman Rotarian dan juga Rotary Club dan di depan silakan teman-teman. Dan juga undang seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Oke. Silakan teman-teman ambil posisi. Udah foto? Nah ini tekan-tekan fotonya siapa? Ikut yuk. Ayo. Oke, semuanya siap? Posisi. 1. Udah oke? Fotonya oke? Siap ya, siap. Boleh, gaya bebas ya. Yang lebih friendly. Di apa ya? Yang kocak deh. Gaya merdeka, kepalkan tangan. Merdeka. Merdeka.